Suasana di kamar perawatan nomor 412 itu terasa sangat sunyi. Hanya menyisakan deru pelan dari mesin pengatur suhu ruangan yang terus bekerja tanpa henti di sudut dinding yang bercat putih pucat. Eliana Pratama terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit dengan wajah yang masih pucat pasi setelah perjuangan panjang selama 10 jam yang menguras seluruh tenaga serta jiwanya demi melahirkan seorang putra yang tampan ke dunia ini. Namun, meskipun rasa sakit fisiknya masih berdenyut kencang di setiap inci tubuhnya, sorot mata, Eliana justru terpaku pada jendela besar yang memperlihatkan langit kelabu yang sangat suram di luar sana. Pintu ruangan itu tiba-tiba terbuka dengan kasar, menghancurkan keheningan yang sejak tadi menyelimuti Eliana dalam lamunan panjangnya tentang masa depan sang buah hati yang baru saja lahir dengan selamat ke dunia yang fana ini. Aris Wijaya melangkah masuk dengan setelan jas hitam yang sangat mahal dan rapi. Namun ekspresi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan seorang ayah yang baru saja menyambut kehadiran darah dagingnya sendiri secara nyata. Ia bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah kotak bayi transparan yang berada di samping tempat tidur Eliana, melainkan hanya menatap istrinya dengan tatapan dingin yang penuh dengan penghinaan mendalam yang menyakitkan. Tanpa mengucapkan kata sapaan, atau menanyakan kondisi kesehatan istrinya yang baru saja melewati maut, Aris segera melemparkan sebuah map koklat tebal ke atas selimut putih, yang menutupi kaki Eliana dengan sangat kasar dan tidak beradab. Di dalam map tersebut terdapat dokumen yang sudah ia siapkan sejak beberapa bulan yang lalu. Sebuah surat perjanjian perceraian yang akan memutuskan seluruh ikatan hukum di antara mereka berdua, selamanya tanpa ada sisa sedikit pun. Aris merasa bahwa Eliana sudah tidak lagi memiliki nilai guna bagi ambisinya yang besar untuk menaklukkan puncak kekuasaan di dunia bisnis yang sangat kejam dan penuh intrik. Tanda tangani surat itu sekarang juga tanpa banyak bertanya karena aku sudah tidak memiliki kesabaran lagi untuk berurusan dengan wanita dari kasta rendah seperti dirimu yang hanya bisa menjadi beban bagi karirku yang sedang menanjak naik. Aris menjelaskan bahwa dirinya telah menemukan pasangan yang lebih pantas, yaitu putri dari pemilik grup perusahaan raksasa yang mampu memberikan dukungan finansial serta koneksi politik yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh Eliana selama ini. Ia menganggap Eliana hanyalah seorang gadis desa yang sangat beruntung karena pernah dinikahi oleh pria sukses seperti dirinya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Eliana hanya mendengarkan setiap hinaan yang keluar dari mulut pria yang dulu pernah ia cintai dengan sangat tulus, tanpa memberikan reaksi emosional yang berlebihan, seperti menangis atau memohon belas kasihan, sedikit pun kepadanya. Di dalam hatinya, ia merasa sangat ironis karena Aris benar-benar tidak menyadari siapa sebenarnya wanita yang sedang ia rendahkan saat ini. Dengan begitu sombongnya di hadapan tumpukan dokumen hukum yang dingin itu, Aris mengira bahwa seluruh modal awal yang ia gunakan untuk membangun perusahaan Wijaya Corp berasal dari pinjaman bank tanpa jaminan. Padahal kenyataannya itu adalah dana rahasia milik Eliana yang dikelola yayasan. Dengan gerakan yang sangat tenang dan penuh dengan martabat yang tak tergoyahkan, Eliana meraih pena yang diletakkan Aris di atas meja kecil, di samping tempat tidurnya lalu membuka lembaran dokumen tersebut dengan sangat perlahan sekali. Ia tidak butuh waktu lama untuk membaca pasal demi pasal yang sangat merugikan dirinya. Karena ia tahu bahwa semua ini hanyalah formalitas belaka, sebelum ia melepaskan jati dirinya yang sebenarnya ke hadapan publik. Eliana tidak ingin mempertahankan pria yang sudah kehilangan nuraninya hanya demi harta dan kekuasaan semu, yang sebenarnya sangat rapuh dan bisa runtuh kapan saja jika ia menghendaki hal itu. Setelah goresan tinta hitam itu menghiasi kolom tanda tangan, Eliana menutup map tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Aris dengan tatapan mata yang sangat tajam, namun tetap terlihat sangat tenang dan terkendali secara emosional. Tidak ada tetesan air mata yang jatuh membasahi pipinya yang pucat. Yang ada hanyalah sebuah tekad yang sangat kuat untuk bangkit kembali dan menunjukkan kepada dunia siapa sebenarnya pemegang kendali yang sesungguhnya di sini. Aris mengambil map itu dengan senyum kemenangan yang sangat merendahkan. Merasa bahwa dirinya telah berhasil membuang sampah yang selama ini menghalangi jalannya menuju puncak kejayaan yang selalu ia impikan. Jangan harap kamu akan mendapatkan sepeser pun tunjangan anak dariku,
Setelah ini karena aku telah memastikan bahwa pengacaraku menutup semua celah hukum yang mungkin bisa kamu gunakan untuk memeras kekayaanku di masa depan nanti. Aris menatap bayi kecil yang sedang tertidur lelap itu dengan pandangan yang sangat dingin. Seolah-olah anak itu bukanlah darah dagingnya sendiri, melainkan hanya sebuah kesalahan besar dalam sejarah hidupnya yang sangat berharga. Aris sama sekali tidak menyadari bahwa pengacara yang ia sewa sebenarnya adalah salah satu kaki tangan rahasia yang bekerja di bawah naungan firma hukum milik keluarga besar Eliana. Eliana tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung arti sangat dalam namun. Aris terlalu buta oleh kesombongan untuk bisa menangkap pesan tersembunyi di balik raut. Wajah wanita yang sangat cerdas di hadapannya saat ini juga. Aku tidak butuh uangmu, Aris. Karena mulai detik ini kamu akan menyadari bahwa bukan kamu yang membuangku, melainkan aku yang membiarkanmu pergi dari hidupku, agar aku bisa bernapas dengan lega sekarang. Suaranya yang tenang namun berwibawa itu sempat membuat Aris merasa sedikit ragu. Namun ia segera menepis perasaan aneh tersebut, karena ia merasa memiliki posisi tawar yang jauh lebih tinggi. Setelah Aris melangkah keluar dari ruangan dengan langkah kaki yang sangat angkuh, Eliana segera meraih ponsel pintar yang ia sembunyikan di bawah bantalnya selama beberapa hari terakhir ini untuk melakukan satu panggilan telepon yang sangat penting. Ia menekan sebuah nomor yang hanya diketahui oleh segelintir orang di dunia ini. Sebuah nomor yang akan mengaktifkan kembali seluruh jaringan kekuasaan yang telah ia tinggalkan selama 2 tahun terakhir demi cinta. Di ujung telepon sana, seorang pria dengan suara yang sangat tegas, namun penuh dengan rasa hormat segera menjawab. Panggilan tersebut seolah-olah ia telah menunggu momen ini terjadi. Halo, Sarah. Instruksikan kepada seluruh jajaran direksi di Nusantara Group bahwa masa cuti panjangku telah berakhir hari ini. Dan aku ingin laporan keuangan. Wijaya Corp ada di mejaku besok pagi tanpa ada alasan apapun. Sarah, sekretaris pribadinya yang sangat setia, tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut sekaligus antusiasmenya saat mendengar instruksi dari sang pemimpin sejati yang selama ini memilih untuk hidup dalam kesederhanaan demi sebuah cinta. Sarah segera menyiapkan segalanya, termasuk tim keamanan tingkat tinggi dan armada mobil mewah untuk menjemput Eliana dari rumah sakit, yang sebenarnya sangat tidak layak bagi sosok sekali berdirinya, dalam waktu kurang dari 30 menit. Suasana di sekitar koridor rumah sakit kelas 2 itu berubah menjadi sangat tegang ketika sekumpulan pria berbadan tegap dengan setelan hitam mulai berjaga di depan pintu kamar tersebut. Para perawat dan dokter yang lewat merasa sangat heran sekaligus penasaran dengan apa yang sedang terjadi di dalam kamar pasien yang sebelumnya terlihat sangat biasa dan tidak memiliki pengunjung penting sama sekali. Eliana duduk di tepi ranjangnya, memeluk erat putra kecilnya yang ia beri nama Leon. Sambil menatap keluar jendela di mana deretan mobil hitam mengkilap mulai memasuki area parkir rumah sakit. Eliana mengenang kembali masa-masa awal pernikahannya dengan Aris. Ketika ia memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris tunggal harta kekayaan sebesar $1 miliar Amerika Serikat, hanya untuk menguji ketulusan hati sang suami tercinta itu. Ia ingin dicintai apa adanya. Sebagai seorang wanita biasa yang tidak memiliki embel-embel kekayaan keluarga besar. Namun ternyata Aris gagal melewati ujian tersebut dengan cara yang paling menyakitkan bagi seorang istri. Pengkhianatan ini telah membakar habis sisa-sisa kasih sayang yang pernah ada di dalam hati Eliana, mengubahnya menjadi sebuah kekuatan yang sangat dingin dan tak terhentikan untuk menuntut sebuah keadilan. Sarah masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang sangat anggun dan segera memberikan hormat yang sangat dalam kepada Eliana. Sebuah pemandangan yang akan membuat siapapun yang melihatnya merasa sangat terkejut luar biasa sekali. Semua persiapan untuk kepulangan Anda sudah selesai, Nyonya Besar. Dan kami telah menyiapkan penthouse di pusat kota yang paling aman untuk Anda dan Tuan Muda Leon. Tinggal sementara waktu dengan sangat nyaman. Eliana mengangguk pelan. Ia merasa bahwa drama kemiskinan yang ia mainkan selama ini sudah cukup memberikan pelajaran berharga tentang sifat asli manusia yang seringkali menjadi sangat serakah ketika dihadapkan pada pilihan sulit. Dengan dibantu oleh Sarah,
Eliana mengganti pakaian rumah sakitnya dengan sebuah gaun desainer kelas atas yang telah disiapkan sebelumnya. Membuat penampilannya berubah secara drastis dari seorang pasien yang lemah menjadi wanita yang berkuasa. Meskipun tubuhnya masih memerlukan waktu untuk pemulihan total. Namun aura kepemimpinan yang ia miliki seolah-olah memberikan energi tambahan bagi dirinya untuk melangkah keluar dari tempat yang penuh dengan kenangan pahit itu. Ia berjalan melewati koridor dengan kepala tegak. Diiringi oleh barisan pengawal yang memastikan tidak ada satu orang pun yang berani mendekat atau mengganggu privasi sang ratu bisnis yang baru saja terbangun. Saat ia sampai di lobi rumah sakit, banyak mata yang menatapnya dengan penuh kekaguman sekaligus rasa tidak percaya. Karena mereka mengenali Eliana sebagai pasien yang baru saja melahirkan. Namun kini terlihat sangat mempesona sekali. Eliana sama sekali tidak mempedulikan pandangan orang-orang di sekitarnya. Fokus utamanya saat ini hanyalah memastikan bahwa Leon mendapatkan perawatan terbaik yang bisa dibeli oleh uang dan kekuasaan yang ia miliki sekarang. Ia masuk ke dalam mobil limusin yang sangat mewah. Sementara Sarah duduk di sampingnya sambil terus memantau pergerakan pasar saham yang mulai menunjukkan gejolak kecil akibat instruksi rahasia yang baru saja diberikan. Di sisi lain kota, Aris Wijaya sedang merayakan kemenangannya dengan mengadakan pesta koktail kecil di sebuah bar eksklusif bersama dengan Maya. Wanita yang ia yakini akan membantunya mencapai puncak kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Aris merasa sangat lega karena telah berhasil menyingkirkan Eliana yang ia anggap sebagai kerikil dalam sepatunya. Tanpa menyadari bahwa keputusan yang ia ambil hari ini adalah kesalahan terbesar dalam seluruh hidupnya yang berharga. Ia terus tertawa dan bersulang dengan para kolega bisnisnya. Memamerkan rencana ekspansi perusahaannya, yang sebenarnya sedang berada di ambang kehancuran karena sumber dana utamanya telah diputus oleh pemilik modal, Maya, yang merupakan seorang wanita sosialita yang penuh dengan tipu muslihat. Terus memberikan pujian setinggi langit kepada Aris untuk membuat pria itu merasa semakin besar kepala dan tidak waspada terhadap situasi di sekelilingnya saat ini. Aris merasa sangat bangga karena berhasil mendapatkan cinta dari wanita yang ia anggap memiliki kelas yang sama dengannya. Padahal Maya sebenarnya hanya tertarik pada kekayaan yang ia pikir dimiliki oleh Aris secara penuh. Mereka berdua merencanakan pernikahan yang sangat megah dan mewah yang akan dihadiri oleh seluruh elit bisnis di negeri ini. Sebuah acara yang mereka harap akan menjadi tonggak sejarah baru. Namun, di tengah keceriaan pesta tersebut, ponsel Aris tiba-tiba bergetar dengan sangat kencang. Menandakan ada sebuah pesan darurat dari direktur keuangan perusahaannya, yang biasanya tidak pernah menghubungi di luar jam kerja yang normal sama sekali. Aris mengabaikan panggilan itu untuk pertama kalinya, karena ia tidak ingin merusak suasana romantis yang sedang ia bangun bersama Maya di bawah temaram lampu bar yang sangat mewah dan elegan itu. Ia tidak tahu bahwa saat itu juga, tim audit independen yang dikirim oleh Nusantara Group sudah mulai masuk ke kantor pusatnya untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua transaksi keuangan yang mencurigakan. Eliana yang sedang berada di dalam limusinnya menatap layar tablet yang menunjukkan grafik penurunan nilai aset Wijaya Corp secara real-time dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh dengan perhitungan yang sangat presisi. Ia tahu bahwa Aris akan segera merasakan dampak dari perbuatannya. Dan itu hanyalah awal dari sebuah penderitaan panjang yang akan dialami oleh pria yang telah berani meremehkan kekuatan seorang wanita terluka. Biarkan dia menikmati malam terakhirnya di atas awan. Karena besok pagi aku akan memastikan bahwa dia jatuh ke dasar jurang yang paling dalam tanpa ada satu orang pun yang bersedia menolongnya. Leon kecil yang berada di dalam pelukannya tampak menggeliat pelan. Seolah-olah ia bisa merasakan ketegangan, namun sekaligus kekuatan yang terpancar dari tubuh ibunya, yang kini sudah tidak lagi terlihat rapuh dan sangat lemah. Eliana mencium kening putranya dengan penuh kasih sayang. Berjanji di dalam hati bahwa ia akan membangun sebuah kerajaan yang jauh lebih besar dan lebih kuat demi masa depan anak laki-lakinya itu nanti. Masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan penghinaan dari keluarga Wijaya kini telah ia tutup rapat-rapat. Dan ia siap untuk menuliskan babak baru dalam sejarah hidupnya yang sangat gemilang.
Eliana memasuki penthouse mewah yang terletak di lantai paling atas gedung pencakar langit milik keluarga Pratama dengan langkah yang sangat anggun dan penuh dengan wibawa sebagai seorang penguasa sejati. Pemandangan kota Jakarta yang gemerlap di bawah sana seolah menjadi saksi bisu atas transformasi besar yang sedang terjadi di dalam kehidupan seorang wanita yang baru saja membuang masa lalu pahitnya. Sarah berdiri di sampingnya dengan sangat setia, memberikan laporan singkat mengenai kondisi keamanan gedung yang telah diperketat secara maksimal, demi menjamin privasi serta keselamatan. Tuan muda Leon yang kini sedang tertidur lelap, di dalam ruang kerja pribadinya yang didominasi oleh perabotan kayu ek yang sangat mahal. Eliana mulai menatap deretan monitor yang menampilkan data transaksi global dengan penuh konsentrasi yang sangat tinggi. Ia menyadari bahwa dunianya telah berubah secara total dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun hatinya merasa jauh lebih tenang karena tidak ada lagi kebohongan yang harus ia simpan rapat-rapat. Putranya akan tumbuh besar di lingkungan yang penuh dengan cinta serta kemewahan yang seharusnya. Bukan di bawah bayang-bayang seorang ayah yang sangat sombong dan hanya mementingkan harta serta kekuasaan di atas segalanya. Sementara itu di rumah kediaman keluarga Wijaya, Aris sedang sibuk memerintahkan para pelayannya untuk mengemasi seluruh barang-barang milik Eliana ke dalam kotak kardus bekas, tanpa ada rasa hormat sedikit pun terhadap mantan istrinya tersebut. Ia merasa bahwa rumahnya kini terasa jauh lebih bersih dan mewah tanpa kehadiran seorang wanita yang ia anggap sangat membosankan serta tidak memiliki nilai sosial yang tinggi di mata rekan-rekan bisnisnya. Maya duduk di sofa ruang tamu sambil meminum segelas sampahnya mahal. Sesekali memberikan komentar yang sangat pedas mengenai selera pakaian Eliana yang dianggapnya sangat kuno dan sama sekali tidak berkelas bagi wanita kaya. Aris tertawa sangat keras saat melihat foto pernikahan mereka yang kini telah ia robek menjadi dua bagian sebagai simbol berakhirnya beban hidup yang selama ini ia pikul dengan sangat terpaksa sekali. Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama ketika asisten pribadinya menelepon dengan suara yang sangat gemetar untuk mengabarkan bahwa salah satu investor utama mereka tiba-tiba membatalkan komitmen pendanaan secara sepihak dan tanpa penjelasan. Wajah Aris yang tadinya merah karena alkohol seketika berubah menjadi sedikit pucat. Meskipun ia mencoba untuk tetap bersikap tenang di depan Maya yang terus menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu yang sangat besar. Eliana menyesap teh hangatnya sambil mendengarkan laporan dari tim intelijen keuangan mengenai kepanikan yang mulai melanda kantor pusat Wijaya Corp di tengah malam yang sangat sunyi dan dingin ini. Ia sengaja memberikan instruksi untuk menarik semua dana dari Yayasan Amal yang selama ini menjadi penyokong utama likuiditas perusahaan Aris, tanpa pria itu sadari sedikit pun selama ini. Baginya, ini adalah cara yang paling efektif untuk memberikan pelajaran berharga bagi seseorang yang merasa bisa menginjak-injak harga diri orang lain, hanya karena merasa memiliki kekuasaan yang sebenarnya hanyalah sebuah pinjaman dari pihak lain yang berkuasa. Pagi harinya, Eliana tiba di kantor pusat Nusantara Group dengan mengendarai mobil Rolls-Royce hitam yang sangat elegan, dikawal oleh iring-iringan kendaraan keamanan yang sangat mencolok perhatian publik di jalanan protokol Jakarta. Semua karyawan yang sedang berada di lobi segera berdiri tegak dan memberikan hormat yang paling dalam saat melihat sosok wanita yang selama ini hanya mereka kenal melalui foto-foto resmi di laporan tahunan. Eliana berjalan dengan langkah yang sangat tegas. Sepatu hak tingginya mengeluarkan suara yang berirama di atas lantai marmer Italia yang mengkilap, menandakan bahwa sang pemilik tahta yang sebenarnya telah kembali untuk mengambil haknya yang sah. Para manajer senior yang biasanya bersikap sangat angkuh, kini tampak sangat gugup dan berkeringat dingin saat harus berhadapan langsung dengan kecerdasan Eliana, yang sangat terkenal sangat tajam dan tidak mengenal kata ampun bagi kegagalan. Eliana segera mengadakan rapat darurat untuk meninjau kembali seluruh portofolio investasi perusahaan, termasuk rencana pengambilalihan beberapa anak perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan akibat manajemen yang buruk dan penuh dengan korupsi. Ia memberikan instruksi yang sangat jelas dan terukur, membuat semua orang yang hadir di ruang rapat tersebut menyadari bahwa kepemimpinan Eliana akan membawa perubahan yang sangat besar dan sangat drastis bagi masa depan perusahaan. Di tempat lain, Aris sedang berteriak marah di kantornya
karena beberapa bank besar secara tiba-tiba membekukan lini kredit perusahaannya tanpa ada pemberitahuan awal yang jelas dan sangat merugikan posisi arus kasnya saat ini. Ia tidak mengerti mengapa semua kesialan ini terjadi tepat setelah ia bercerai dengan Eliana, seorang wanita yang ia anggap tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kesuksesan karir bisnisnya yang selama ini sangat ia banggakan. Aris mencoba menghubungi beberapa relasi lamanya untuk meminta bantuan darurat. Namun ia justru mendapatkan penolakan yang sangat halus atau bahkan panggilannya sama sekali tidak dijawab oleh orang-orang yang biasanya selalu menjilat kepadanya. Maya yang sejak tadi menunggu di ruang kerja Aris mulai merasa sedikit cemas saat melihat kekacauan yang sedang terjadi. Karena ia hanya ingin menikah dengan seorang pria yang memiliki masa depan finansial yang sangat cerah. Ia mulai meragukan apakah Aris benar-benar sehebat yang pria itu ceritakan selama ini. Ataukah sebenarnya ada kekuatan besar lain yang selama ini menyokong kesuksesan Aris, namun kini telah menghilang tanpa jejak yang jelas. Maya mulai memikirkan rencana cadangan jika seandainya Wijaya Corp benar-benar jatuh bangkrut. Karena ia bukanlah tipe wanita yang bersedia hidup dalam kesederhanaan. Apalagi harus berbagi penderitaan dengan pria yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Eliana menyempatkan diri untuk pulang ke penthouse saat jam makan siang, hanya untuk melihat kondisi Leon dan memberikan pelukan hangat kepada putranya yang sangat ia cintai lebih dari apapun di dunia ini. Melihat wajah polos anaknya membuat semangat Eliana semakin berkobar untuk menyelesaikan semua urusan bisnisnya secepat mungkin, agar ia bisa memberikan kehidupan yang paling sempurna dan tanpa kekurangan sedikit pun bagi Leon nantinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih sangat panjang dan penuh dengan rintangan. Namun ia merasa sangat yakin bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan, meskipun telah mencoba ditutupi oleh kebohongan. Aris tetap bersikeras untuk melanjutkan rencana pernikahannya dengan Maya, meskipun kondisi keuangan perusahaannya sedang berada di ujung tanduk dan sangat memprihatinkan bagi siapa saja yang melihat laporan keuangannya secara jujur. Ia percaya bahwa dengan menikahi Maya, ia akan mendapatkan suntikan modal besar dari ayah Maya yang merupakan seorang pengusaha properti yang cukup sukses di wilayah tersebut, meskipun tidak sebanding dengan Nusantara Group. Aris bahkan memesan gedung pesta yang paling mewah di Hotel Bintang 5 hanya untuk membuktikan kepada dunia bahwa dirinya masih sangat kuat dan tidak tergoyahkan oleh masalah kecil yang sedang ia hadapi saat ini dengan sangat percaya diri. Eliana hanya tertawa kecil saat Sarah memberikan informasi mengenai rencana pernikahan mewah Aris yang akan diadakan dalam waktu dekat ini dengan biaya yang sangat fantastis dan tidak masuk akal bagi pengusaha sekarat. Ia memutuskan untuk tidak menghentikan rencana tersebut, melainkan justru akan memberikan kejutan yang sangat luar biasa tepat pada hari bahagia. Pria yang telah mengkhianati janji suci pernikahan mereka berdua di hadapan Tuhan. Eliana ingin Aris merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di hadapan semua orang yang ia anggap penting dalam hidupnya. Agar pria itu sadar bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan uang hasil dari sebuah pengkhianatan yang sangat keji. Ayah Maya, Tuan Hadi, mulai merasa curiga dengan perilaku Aris yang terlihat sangat terburu-buru untuk melangsungkan pernikahan. Tanpa melalui proses pembicaraan bisnis yang lebih mendalam dan transparan mengenai kondisi perusahaan masing-masing secara detail, Tuan Hadi bukanlah orang bodoh yang bisa ditipu begitu saja. Ia mulai melakukan investigasi mandiri mengenai alasan sebenarnya di balik perceraian mendadak Aris dengan istri pertamanya yang konon katanya hanyalah seorang wanita biasa saja. Ia tidak ingin putrinya terjebak dalam masalah besar yang bisa menyeret nama baik keluarganya ke dalam pusaran skandal keuangan yang sangat memalukan dan bisa merusak reputasi bisnis yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Selama seminggu penuh, media massa mulai dipenuhi dengan berita tentang kembalinya Ratu Keuangan yang misterius ke panggung bisnis nasional. Namun wajahnya masih belum dipublikasikan secara resmi untuk menjaga unsur kejutan yang sangat besar. Publik sangat penasaran dengan sosok yang mampu mengguncang pasar saham, hanya dengan satu pernyataan singkat melalui juru bicara perusahaannya yang sangat kompeten dan memiliki kredibilitas yang sangat tinggi sekali. Eliana menikmati permainannya.
Ia mulai mengumpulkan semua bukti penyelewengan dana yang dilakukan oleh Aris selama masa pernikahan mereka untuk digunakan sebagai senjata pamungkas. Saat-saat yang paling tepat itu tiba nanti dalam waktu dekat ini. Aris mulai mengalami kesulitan tidur, karena setiap malam ia selalu dihantui oleh bayang-bayang kebangkrutan yang semakin nyata dan ancaman dari para penagih hutang yang mulai datang secara terang-terangan ke kantornya. Ia merasa sangat tertekan namun tidak berani menceritakan masalah ini kepada Maya, karena takut wanita itu akan meninggalkannya sebelum mereka resmi menikah. Dan ia mendapatkan akses ke harta keluarga calon istrinya itu. Aris seringkali melampiaskan amarahnya kepada para staf kantor yang tidak bersalah, membuat suasana kerja di Wijaya Corp menjadi sangat tidak sehat, dan banyak karyawan kunci yang mulai mengajukan surat pengunduran diri secara massal. Dan tiba-tiba, suatu sore, Aris mendapatkan kabar bahwa ada sebuah perusahaan investasi raksasa bernama PT Global Prima yang bersedia menanamkan modal sebesar 500 miliar rupiah untuk menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran yang sudah sangat dekat. Tanpa berpikir panjang dan tanpa membaca kontrak dengan sangat teliti, Aris segera menyetujui pertemuan untuk penandatanganan kesepakatan awal yang ia anggap sebagai mukjizat dari Tuhan yang datang di saat yang sangat tepat sekali. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa PT Global Prima adalah salah satu cangkang perusahaan milik Eliana yang memang sengaja diciptakan untuk menjebak Aris ke dalam hutang yang jauh lebih besar dan sangat mengikat secara hukum. Eliana duduk di ruang tengah penthouse-nya sambil memandang ke arah matahari terbenam dengan perasaan yang sangat campur aduk antara kepuasan dan sedikit rasa sedih atas hancurnya moral pria yang dulu ia cintai. Ia memikirkan bagaimana mungkin seseorang bisa berubah menjadi begitu kejam hanya karena ambisi yang tidak terkendali. Padahal ia sudah memberikan segalanya untuk membantu pria itu tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Namun, Eliana segera menghapus rasa sedih itu dari pikirannya. Karena ia tahu bahwa kebaikan yang diberikan kepada orang yang salah hanyalah akan menghasilkan penderitaan yang lebih dalam bagi dirinya sendiri dan juga bagi Leon. Syarat yang diajukan oleh PT Global Prima sangatlah berat. Termasuk diantaranya adalah penyerahan seluruh aset pribadi Aris sebagai jaminan utama jika perusahaan gagal mencapai target laba dalam waktu 3 bulan ke depan. Aris yang sudah sangat putus asa merasa bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui semua persyaratan tersebut, agar ia bisa tetap melangsungkan pernikahan mewahnya dan menjaga harga dirinya di depan publik. Ia merasa sangat yakin bahwa dengan tambahan modal tersebut, ia akan mampu membalikan keadaan dan membuktikan bahwa dirinya adalah seorang jenius bisnis yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh siapapun termasuk oleh nasib buruk sekalipun. Eliana membelai kepala Leon yang sedang menyusu dengan penuh kasih sayang. Ia berjanji bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Aris menyentuh atau bahkan melihat putra mereka lagi setelah semua kekacauan ini berakhir dengan tuntas. Ia akan memastikan bahwa Leon tumbuh menjadi pria yang memiliki integritas tinggi, menghormati wanita, dan memahami bahwa kekuasaan sejati datang dari karakter yang kuat, serta hati yang tulus bukan dari jumlah angka di bank. Eliana mulai merencanakan pendidikan terbaik di luar negeri untuk Leon. Menjauhkan putranya dari semua drama keluarga yang penuh dengan racun dan kebohongan yang dilakukan oleh keluarga besar Wijaya yang sangat-sangat serakah. Aris mengirimkan undangan pernikahan emasnya ke berbagai tokoh penting, termasuk mengirimkan satu salinan ke alamat lama Eliana dengan tujuan untuk mengejek dan menunjukkan bahwa dirinya telah hidup jauh lebih bahagia setelah bercerai. Ia membayangkan Eliana akan menangis tersedu-sedu saat melihat undangan tersebut dan menyadari betapa besarnya kerugian yang ia alami karena tidak lagi menjadi istri dari seorang pria hebat seperti dirinya yang sekarang kaya raya. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa Eliana sudah tidak lagi berada di rumah susun sempit itu, melainkan sedang bersiap-siap untuk menghancurkan seluruh dunianya yang palsu dengan cara yang paling elegan dan beradab. Sarah masuk ke ruangan Eliana untuk memberikan konfirmasi bahwa Aris telah menandatangani semua dokumen pinjaman dari PT Global Prima tanpa ada satupun poin yang ia lewatkan karena rasa percaya diri yang berlebihan. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana kita, Nyonya. Dan sekarang kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menarik tuasnya.
agar seluruh aset yang ia banggakan berpindah tangan ke pihak kita. Eliana mengangguk dengan senyuman yang sangat tenang, namun mengandung ancaman yang sangat nyata. Ia tahu bahwa akhir dari perjalanan Aris sudah sangat dekat, dan tidak ada jalan kembali baginya untuk bisa selamat. Malam itu, Eliana berdiri di balkon sambil menatap bintang-bintang. Ia merasa bahwa beban yang selama ini ia pikul perlahan-lahan mulai terangkat dan digantikan oleh rasa kebebasan yang sangat luar biasa, indah dan sangat menyejukkan. Ia bukan lagi Eliana yang lemah yang hanya bisa diam saat dihina, melainkan Eliana sang penguasa yang akan menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri demi kehormatan keluarganya dan masa depan putra tercintanya. Besok adalah awal dari babak baru yang lebih menantang, di mana ia akan mulai muncul secara perlahan di depan publik untuk menunjukkan bahwa wanita Temteng yang dibuang oleh Aris sebenarnya adalah pemilik dari segalanya. Kekacauan di pasar modal pagi ini mencerminkan badai yang berkecamuk di dalam hati Aris Wijaya saat ia menatap layar komputer yang dipenuhi angka merah yang mengkhawatirkan bagi bisnisnya. Seluruh saham Wijaya Corp terus merosot tajam hingga menyentuh batas bawah penolakan otomatis karena adanya aksi jual besar-besaran yang dilakukan oleh pihak misterius yang tidak dikenal oleh Departemen Keamanan Siber perusahaannya. Ia merasa ada tangan raksasa yang sedang meremas jantung perusahaannya dengan sangat kuat, tanpa memberikan kesempatan bagi dirinya untuk sekadar mengambil napas atau mencari bantuan dari luar yang bisa menyelamatkan posisi finansialnya. Aris berkali-kali mencoba menghubungi pihak PT Global Prima untuk mencairkan termin kedua dari pinjaman yang telah disepakati sebelumnya. Namun yang ia dapatkan hanyalah suara mesin penjawab otomatis yang sangat dingin. Rasa frustrasi mulai menggerogoti kewarasan Aris ketika ia menyadari bahwa seluruh pemasok utamanya mulai menghentikan pengiriman barang karena mereka mendengar rumor bahwa Wijaya Corp tidak lagi memiliki likuiditas yang cukup. Keringat dingin bercucuran di dahi Aris meskipun ia berada di dalam ruangan yang sangat dingin. Menyadari bahwa harga dirinya sedang berada di ujung tanduk yang sangat tajam dan membahayakan reputasi bisnisnya. Di gedung pencakar langit, Nusantara Group yang berdiri dengan sangat kokohnya. Eliana Pratama duduk di kursi kebesarannya sambil memutar sebuah pulpen emas yang merupakan hadiah dari mendiang ayahnya yang sangat berharga. Matanya yang tajam mengawasi pergerakan grafik keuangan Aris dengan tatapan dingin. Seperti seorang predator yang sedang memperhatikan mangsanya yang sedang berjuang sia-sia untuk melarikan diri dari jebakan yang sangat matang. Eliana tahu bahwa setiap dolar yang ia tarik dari pasar akan menyebabkan kerusakan yang fatal bagi Aris. Namun ia tidak merasa bersalah, karena ia hanya mengambil kembali apa yang memang seharusnya ia miliki. Tiba-tiba, sebuah ingatan tentang masa lalu melintas di benak Aris. Saat ia melihat sebuah foto tua di sudut laci mejanya yang memperlihatkan Eliana sedang memasak mie instan untuk mereka berdua. Saat itu, Aris belum memiliki apa-apa dan Eliana dengan setia memberikan seluruh gaji kecilnya untuk membantu Aris membayar biaya sewa kantor pertama yang sangat sederhana dan tidak memiliki pendingin ruangan layak. Eliana bahkan seringkali tidak makan siang hanya agar Aris bisa memiliki penampilan yang rapi saat bertemu dengan klien potensial yang seringkali menolak ide bisnisnya dengan cara yang sangat kasar dan sangat menyakitkan. Namun Aris segera menggelengkan kepalanya dengan sangat keras untuk mengusir bayang-bayang masa lalu itu, karena ia menganggap bahwa semua pengorbanan Eliana hanyalah sebuah kewajiban dari seorang istri yang memang seharusnya mendukung suami. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Eliana hanyalah wanita yang tidak memiliki visi masa depan dan keberhasilannya selama ini murni, karena kerja kerasnya sendiri, tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Kesombongan Aris telah menutup pintu hatinya rapat-rapat terhadap rasa syukur. Membuatnya merasa bahwa ia pantas mendapatkan segalanya. Sementara Eliana pantas dibuang begitu saja ke dalam tempat sampah. Sejarah hidupnya yang sangat gemilang. Maya masuk ke ruangan Aris dengan wajah yang cemberut karena rencana belanja barang-barang mewah untuk pesta pernikahan. Mereka terpaksa dibatalkan karena kartu kredit tambahan yang diberikan Aris ternyata sudah mencapai batas pemakaian. Maya tidak mau tahu tentang masalah keuangan yang sedang dihadapi oleh Aris,
Dan ia terus menuntut agar Aris segera menyelesaikan masalah ini agar reputasi mereka di mata sosialita tetap terjaga baik. Aris merasa semakin tertekan dengan tuntutan Maya yang sangat tidak masuk akal di tengah situasi darurat seperti ini. Namun ia tidak berani membentak wanita itu karena masih mengharapkan bantuan modal besar dari ayahnya. Berita tentang seorang investor malaikat yang sering disebut sebagai sang penyelamat dari timur mulai beredar di kalangan elit bisnis sebagai satu-satunya harapan bagi perusahaan yang sedang berada di ambang kehancuran total. Aris mendengar bahwa sosok misterius ini memiliki dana yang tidak terbatas dan bersedia membantu siapapun asalkan mereka bersedia menyerahkan kontrol penuh atas perusahaan tersebut sebagai jaminan yang sah secara hukum. Tanpa ia sadari, sang penyelamat itu sebenarnya adalah Eliana sendiri yang sedang menggunakan identitas korporat yang berbeda untuk menarik Aris masuk lebih dalam ke dalam lubang hitam yang ia ciptakan sendiri secara sengaja. Sekretaris Eliana, Sarah, mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Aris yang berisi undangan untuk melakukan pertemuan tertutup di sebuah restoran mewah yang sangat eksklusif, guna membahas kemungkinan restrukturisasi utang Wijaya Corp yang sangat mengkhawatirkan. Aris merasa seperti mendapatkan napas baru dan ia segera menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dengan harapan bahwa ia bisa meyakinkan investor tersebut untuk memberinya kesempatan kedua tanpa harus kehilangan kursinya. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya dan mencoba menata rambutnya agar terlihat seperti seorang pengusaha sukses yang hanya sedang mengalami nasib sial sementara waktu saja. Tanpa menyadari bahwa hari penghakimannya sudah sangat dekat, Eliana memerintahkan Sarah untuk mewakilinya dalam pertemuan tersebut, karena ia belum ingin menunjukkan wajahnya secara langsung di hadapan Aris, agar permainan ini bisa berlangsung sedikit lebih lama dan lebih menyakitkan bagi mantan suaminya. Ia ingin melihat sejauh mana Aris akan merendahkan dirinya sendiri demi uang. Dan bagaimana pria itu akan mencoba memanipulasi data keuangan perusahaannya untuk terlihat lebih baik dari kenyataan yang sebenarnya hancur. Eliana memantau pertemuan itu melalui kamera tersembunyi yang dipasang di sudut ruangan restoran tersebut. Sambil tetap memeluk Leon kecil yang sedang bermain dengan mainan kayu, mahalnya yang sangat unik dan juga elegan. Pertemuan di restoran itu berlangsung dengan sangat tegang, ketika Sarah mulai menunjukkan semua kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Aris selama 2 tahun terakhir secara detail, dan tidak bisa dibantah oleh argumen. Aris terkejut bukan main, karena ia merasa telah menyembunyikan semua itu dengan sangat rapi, melalui bantuan akuntan publik yang ia suap dengan jumlah uang yang tidak sedikit setiap tahunnya demi menjaga nama. Ia mulai menyadari bahwa lawannya kali ini bukanlah orang sembarangan, melainkan sebuah entitas besar yang memiliki akses informasi yang sangat luas dan mendalam tentang setiap gerak-gerik yang ia lakukan selama ini. Sarah menatap Aris dengan pandangan yang sangat meremehkan. Seolah-olah pria di hadapannya hanyalah serangga kecil yang sedang mencoba melawan badai besar yang akan segera menyapu bersih seluruh eksistensinya dari muka bumi ini selamanya. Tuan Wijaya, klien kami tahu persis berapa banyak dana yang Anda alihkan ke rekening pribadi Maya dan berapa banyak utang yang Anda sembunyikan di balik perusahaan cangkang di luar negeri yang sangat ilegal. Aris merasa lidahnya menjadi sangat keluh, dan ia tidak bisa mengeluarkan satu kata pun untuk membela diri, karena semua bukti yang disodorkan oleh Sarah adalah fakta yang akurat dan tak terbantahkan. Sarah menawarkan satu-satunya jalan keluar bagi Aris, yaitu menandatangani surat penyerahan hak suara mayoritas kepada Nusantara Group dengan imbalan pelunasan seluruh utang perusahaan dan penghapusan tuntutan pidana atas kasus korupsi yang ia lakukan. Aris merasa dunia di sekitarnya seolah-olah sedang runtuh seketika karena ia tahu bahwa jika ia menandatangani surat itu, maka ia tidak akan lagi memiliki kendali atas Wijaya Corp yang menjadi satu-satunya kebanggaannya. Namun di sisi lain, jika ia tidak menandatangani dokumen tersebut, maka ia akan segera dijebloskan ke dalam penjara dan semua harta bendanya akan disita oleh negara karena kasus penipuan pajak sangat besar. Di dalam hatinya yang paling dalam, Aris mulai merasakan sebuah penyesalan yang sangat samar, namun ia tetap mencoba untuk menutupi rasa itu dengan kemarahan kepada siapapun yang ia anggap telah mengkhianatinya di perusahaan.
Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya otak di balik semua rencana penghancuran ini. Karena ia merasa bahwa ia tidak memiliki musuh yang cukup kuat untuk melakukan serangan terkoordinasi yang begitu dahsyat dan sangat mematikan. Nama Eliana sempat muncul kembali di benaknya. Namun ia segera menertawakan ide tersebut karena ia masih percaya bahwa Eliana hanyalah seorang wanita lemah yang mungkin sekarang sedang sibuk mencari pekerjaan kasar. Dari layar monitornya, Eliana melihat wajah Aris yang terlihat sangat putus asa, dan ia merasa bahwa ini barulah permulaan dari rangkaian pembalasan dendam yang telah ia rancang dengan sangat teliti selama berbulan-bulan. Ia tidak ingin Aris hancur seketika. Ia ingin Aris merasakan setiap inci dari keruntuhan harga dirinya. Mulai dari kehilangan harta, kekuasaan, hingga akhirnya kehilangan orang-orang yang ia pikir mencintai dirinya dengan tulus. Keadilan menurut Eliana bukanlah tentang memaafkan, melainkan tentang memastikan bahwa setiap perbuatan buruk mendapatkan balasan yang setimpal dan memberikan efek jera yang sangat mendalam bagi pelakunya agar tidak mengulanginya lagi nanti. Dengan tangan yang sangat bergetar, Aris akhirnya membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen tersebut. Merasa bahwa ia baru saja menjual jiwanya kepada iblis demi tetap bisa menghirup udara kebebasan di luar penjara yang dingin. Ia berjanji di dalam hati bahwa suatu saat nanti ia akan merebut kembali semua miliknya. Tanpa menyadari bahwa ia baru saja masuk ke dalam babak kedua dari sebuah pertunjukan drama yang mengerikan. Sarah mengambil dokumen itu dengan senyuman kemenangan yang sangat dingin. Lalu segera meninggalkan restoran tersebut tanpa mengucapkan kata perpisahan. Sedikit pun kepada Aris yang masih terduduk lemas di kursinya yang mewah. Aris kembali ke kantornya dengan perasaan yang sangat hancur. Namun ia harus tetap berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja di depan Maya yang sudah menunggunya, dengan tumpukan majalah pernikahan yang sangat mahal dan mewah. Maya mulai curiga karena Aris tidak lagi menunjukkan semangat yang biasanya ia miliki. Dan ia merasa bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan oleh calon suaminya itu dari pengetahuan dirinya yang haus. Pertengkaran hebat pun terjadi di antara mereka berdua di tengah ruangan kantor yang luas, di mana Maya mulai mengancam akan membatalkan pernikahan jika Aris tidak bisa memberikan jaminan finansial yang cukup kuat. Eliana mulai menyiapkan penampilannya untuk muncul pertama kali di hadapan publik sebagai pimpinan tertinggi Nusantara Group dalam sebuah acara amal bergengsi yang akan dihadiri oleh seluruh jajaran pengusaha papan atas termasuk keluarga Wijaya. Ia ingin Aris melihat sendiri siapa wanita yang telah ia buang di rumah sakit itu. Dan ia ingin melihat ekspresi wajah Aris saat menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi mendapatkan sebuah kerikil. Persiapan itu dilakukan dengan sangat detail. Mulai dari pemilihan gaun yang akan memancarkan aura kekuasaan hingga pemilihan perhiasan yang akan membuat semua mata tertuju hanya kepada dirinya sebagai pusat perhatian utama. Rahasia tentang dana $1 miliar yang dimiliki Eliana bukan hanya sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah instrumen kekuasaan yang ia gunakan untuk memengaruhi kebijakan ekonomi melalui investasi strategis yang sangat cerdas. Ia adalah pemegang kunci dari banyak rahasia besar di dunia bisnis. Dan Aris hanyalah salah satu pion kecil yang pernah ia izinkan masuk ke dalam hidupnya karena sebuah kesalahan penilaian yang mendalam. Kini, setelah cinta itu hilang, yang tersisa hanyalah logika murni dan keinginan untuk menata kembali dunia sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang selama ini ia pegang teguh dengan sangat kuat di dalam hatinya. Malam itu, Aris bermimpi melihat Eliana berdiri di atas tumpukan uang $1 miliar sambil menggendong anak mereka. Sementara ia sendiri terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam dan gelap tanpa ada ujungnya. Ia terbangun dengan napas yang terengah-engah dan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Menyadari bahwa ketakutan terbesarnya bukan lagi soal kehilangan uang, melainkan soal kehilangan identitas dirinya sebagai seorang pria yang berkuasa. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam hidupnya. Namun ego yang terlalu besar membuatnya enggan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada wanita yang telah ia sakiti secara kejam. Keesokan paginya, sebuah undangan resmi dari Nusantara Group sampai di meja kerja Aris.
mengundangnya untuk menghadiri perayaan ulang tahun perusahaan tersebut yang ke-50, yang akan diadakan di ballroom hotel termewah yang pernah ada. Aris melihat undangan itu sebagai kesempatan terakhir untuk bertemu dengan sang penyelamat dari timur secara langsung dan memohon agar syarat pinjamannya bisa diperlunak demi kelangsungan hidup perusahaannya yang semakin terhimpit oleh beban utang. Ia tidak menyadari bahwa undangan itu adalah tiket masuk menuju panggung sandiwara terakhir di mana tirai akan segera dibuka, dan semua rahasia yang ia takuti akan terbongkar dengan sangat jelas sekali. Eliana menatap bayangan dirinya di cermin besar sambil mengenakan kalung berlian biru yang sangat langka. Menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi tentang mendefinisikan kembali arti dari sebuah martabat wanita. Ia siap untuk menghadapi badai apapun yang akan datang. Karena ia tahu bahwa di belakangnya ada dukungan dari seluruh kekuatan finansial yang ia miliki dan cinta yang tulus untuk putranya. Pertunjukan akan segera dimulai. Dan Eliana akan memastikan bahwa setiap orang akan mengingat malam itu sebagai malam di mana kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan dengan cara yang sangat elegan dan juga spektakuler. Di balik layar, tim analis keuangan Eliana terus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap celah hukum yang mungkin bisa digunakan oleh Aris untuk melarikan diri telah ditutup dengan sangat rapat melalui serangkaian transaksi. Mereka menggunakan algoritma canggih untuk memantau setiap pergerakan dana keluar dari rekening Wijaya Corp. Memastikan tidak ada satu sen pun yang bisa digunakan Aris untuk menyuap pejabat pemerintah atau mencari perlindungan hukum ilegal. Eliana ingin memastikan bahwa ketika Aris jatuh, dia tidak akan memiliki apapun yang tersisa untuk bangkit kembali. Bahkan hanya untuk sekadar menyewa pengacara kelas bawah yang paling murah sekalipun di negeri ini. Angin malam berhembus kencang di luar jendela, membawa aroma perubahan yang sangat kuat, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki intuisi tajam dalam dunia bisnis yang penuh dengan jebakan dan tipu muslihat. Eliana mematikan lampu ruang kerjanya, meninggalkan ruangan itu dalam kegelapan yang tenang. Namun pikirannya tetap menyala terang dengan strategi-strategi baru yang akan ia terapkan pada esok hari yang akan menjadi sangat bersejarah. Ia tahu bahwa Aris sedang terjebak dalam delusi kemenangannya sendiri. Dan ia tidak sabar untuk melihat bagaimana delusi itu akan hancur berkeping-keping. Saat Aris menyadari bahwa wanita yang ia sebut sampah, sebenarnya adalah segalanya. Malam itu, Hotel Grand Astoria berubah menjadi pusat perhatian seluruh kaum elit di ibu kota. Karena pesta perayaan ulang tahun ke-50 Nusantara Group yang sangat megah. Karpet merah yang sangat panjang terbentang dari pintu gerbang hingga ke lobi utama. Menyambut kedatangan para pejabat negara dan pemilik konglomerat besar yang memiliki pengaruh luar biasa di pasar global. Cahaya lampu kristal yang menggantung di langit-langit ballroom memberikan kesan kemewahan yang tak tertandingi. Sementara alunan musik orkestra klasik menambah nuansa elegan yang sangat kental di setiap sudut ruangan tersebut bagi para tamu undangan yang hadir. Aris Wijaya melangkah masuk dengan perasaan yang sangat bergejolak antara harapan besar dan rasa takut yang terus membayangi pikirannya yang sedang sangat kacau saat ini. Di sampingnya, Maya mengenakan gaun merah menyala yang bertabur payet kristal. Tampak sangat bangga bisa hadir di acara yang paling bergengsi tahun ini. Tanpa menyadari keretakan finansial, Aris terus menggenggam erat gelas sampanyenya. Matanya bergerak liar, mencari sosok pimpinan tertinggi Nusantara Group yang dikabarkan akan memberikan pidato penting sebagai tanda kembalinya. Sang ratu ke dunia bisnis internasional yang sangat dinamis dan penuh tantangan besar. Para kolega bisnis yang biasanya menyapa Aris dengan penuh keramahan kini tampak menjaga jarak dan hanya memberikan senyuman singkat yang terasa sangat dingin dan penuh dengan kepalsuan. Aris menyadari bahwa berita tentang pengalihan saham mayoritas perusahaannya sudah mulai bocor ke telinga para pesaingnya, membuat posisinya menjadi sangat lemah di mata publik. Saat ini juga tanpa ia sadari. Meskipun ia mencoba tetap terlihat sangat percaya diri dengan tawa yang dipaksakan. Namun kegelisahan di dalam hatinya yang paling dalam benar-benar tidak bisa disembunyikan dari pengamatan tajam para elit bisnis yang sangat skeptis. Maya sama sekali tidak menyadari ketegangan yang dialami Aris
dan justru sibuk memamerkan perhiasan berlian barunya kepada beberapa istri pejabat yang sebenarnya sedang membicarakan kejatuhan Wijaya Corp di belakangnya. Ia merasa bahwa malam ini adalah ajang pembuktian bahwa dirinya adalah calon istri paling beruntung yang akan segera memimpin sebuah kerajaan bisnis besar bersama Aris Wijaya yang sukses. Ketidaktahuan Maya tentang kondisi keuangan yang sebenarnya membuat Aris merasa semakin terbebani, karena ia harus tetap membiayai gaya hidup mewah wanita itu, agar rahasia tentang kebangkrutannya tidak terungkap sebelum rencana penyelamatan. Dana cair. Tiba-tiba, suara pembawa acara bergema di seluruh ruangan, meminta perhatian semua tamu karena sosok yang paling dinantikan di malam yang sangat istimewa ini akan segera memasuki area panggung utama. Seluruh lampu di dalam ballroom meredup secara perlahan, menyisakan satu sorotan cahaya putih yang sangat terang, yang diarahkan ke pintu besar di ujung aula yang sedang tertutup rapat. Aris menahan napasnya. Ia merasa bahwa jantungnya berdetak jauh lebih cepat dari biasanya saat pintu besar itu terbuka secara perlahan, memperlihatkan seorang wanita yang berdiri tegak dengan aura kekuasaan yang sangat luar biasa hebat. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang sangat elegan dan berhiaskan berlian murni di bagian lehernya, memberikan kesan sebagai seorang penguasa yang sangat dingin, namun sangat mempesona. Aris terpaku di tempatnya berdiri. Matanya melebar karena terkejut saat melihat wajah wanita yang kini sedang melangkah dengan sangat anggun menuju panggung utama di hadapan ratusan pasang mata yang kagum. Wajah itu sangat mirip dengan Eliana, mantan istrinya yang ia anggap sebagai sampah. Namun penampilan dan kepercayaan diri wanita ini berada di level yang sangat jauh berbeda dari Eliana yang ia kenal. Ia menepis pikiran gila itu, karena tidak mungkin seorang Eliana yang miskin dan baru saja melahirkan bisa berubah menjadi pimpinan Nusantara Group yang memiliki kekayaan bernilai miliaran dolar Amerika. Namun, setiap gerak-gerik dan cara wanita itu menatap audiens, mengingatkannya pada sorot mata Eliana saat terakhir kali mereka bertemu di kamar rumah sakit yang sangat sederhana dan memprihatinkan itu. Aris merasa tenggorokannya menjadi sangat kering, dan ia hampir menjatuhkan gelas sampanyenya ke lantai ketika wanita itu mulai berbicara dengan suara yang sangat berwibawa, melalui mikrofon emas yang telah disiapkan secara khusus. Selamat malam kepada para mitra bisnis dan tamu terhormat. Saya, Eliana Pratama, berdiri di sini untuk mengumumkan arah baru bagi Nusantara Group dan masa depan ekonomi yang lebih transparan bagi kita. Suara itu begitu jernih dan tegas. Tidak ada sedikit pun nada keraguan atau kelemahan yang pernah Aris lihat selama 2 tahun masa pernikahan. Mereka yang penuh dengan kebohongan identitas tersebut. Seluruh ruangan mendadak menjadi sangat riuh dengan tepuk tangan yang meriah. Sementara Aris merasa seolah-olah seluruh pasokan oksigen di sekitarnya menghilang seketika, membuatnya sulit untuk bernapas atau sekadar berdiri dengan tegak lagi. Maya yang berada di samping Aris tampak sangat terkejut sekaligus iri melihat kecantikan dan kekuasaan yang terpancar dari sosok Eliana yang kini berada di atas puncak kejayaan yang sangat luar biasa. Ia bertanya-tanya mengapa wanita hebat itu memiliki nama yang sama dengan mantan istri Aris. Namun, ia segera menyimpulkan bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan belaka yang tidak memiliki kaitan apapun. Maya mencoba menarik lengan Aris untuk mengajaknya mendekat ke panggung agar bisa menyapa sang ratu. Namun, ia merasakan tubuh Aris menjadi sangat kaku dan dingin, seperti sebuah patung batu yang tak bernyawa sama sekali. Eliana memberikan pidato yang sangat cerdas mengenai integrasi teknologi dalam manajemen aset global. Sebuah topik yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki tingkat kecerdasan yang sangat jauh melampaui rata-rata pengusaha pria papan atas. Di tengah pidatonya, mata Eliana sejenak berhenti dan menatap langsung ke arah Aris yang sedang berdiri di tengah kerumunan tamu dengan ekspresi wajah yang sangat hancur dan penuh dengan ketidakpercayaan. Senyum tipis yang penuh dengan kemenangan muncul di bibir Eliana. Sebuah pesan tanpa kata yang hanya bisa dimengerti oleh mereka berdua tentang siapa yang sebenarnya memenangkan permainan kehidupan yang sangat kejam ini sekarang. Setelah pidato berakhir, Eliana turun dari panggung dan dikelilingi oleh barisan pengawal,
serta staf senior yang sangat protektif terhadap privasinya di tengah keramaian tamu yang ingin mencoba memberikan selamat padanya. Aris mencoba untuk mendekat dengan langkah yang sangat gontai. Ia ingin memastikan dengan mata kepalanya sendiri, apakah wanita itu benar-benar Eliana yang ia buang dengan cara yang sangat hina sebelumnya. Namun, sebelum ia bisa sampai ke dekat Eliana, langkahnya dihentikan oleh dua orang pengawal bertubuh besar yang melarangnya untuk mendekati area terbatas, tanpa memiliki undangan VIP yang memiliki tanda khusus dari penyelenggara. Saya adalah Aris Wijaya, pemilik Wijaya Corp. Saya perlu bicara dengan pimpinan Anda tentang urusan bisnis yang sangat penting dan mendesak bagi masa depan kemitraan kita bersama di pasar ini. Salah satu pengawal itu hanya menatap Aris dengan dingin dan mengatakan bahwa Nyonya Eliana tidak menerima tamu sembarangan, terutama dari perusahaan yang sedang berada dalam proses peninjauan ulang oleh tim audit internal. Aris merasa harga dirinya diinjak-injak di hadapan Maya dan kolega lainnya. Namun ia tidak bisa melakukan apapun, karena ia tahu bahwa kekuatan Nusantara Group jauh berada di atas kemampuannya sekarang. Dari kejauhan, Eliana tampak sedang berbicara dengan sangat akrab dengan beberapa duta besar negara sahabat dan investor dari Amerika yang memiliki reputasi internasional yang sangat kuat dan sangat berpengaruh. Ia terlihat sangat mahir dalam menggunakan berbagai bahasa asing, menunjukkan bahwa selama ini ia telah menyembunyikan bakat luar biasanya dari pengetahuan Aris yang hanya melihatnya sebagai seorang ibu rumah tangga biasa. Aris mulai merasakan sebuah penyesalan yang sangat hebat yang merambat dari dasar hatinya. Sebuah kesadaran bahwa ia telah melepaskan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan yang ia miliki saat ini. Gosip mulai menyebar dengan sangat cepat di antara para tamu tentang rahasia kekayaan $1 miliar yang dimiliki oleh keluarga Pratama yang selama ini sengaja disimpan untuk sang pewaris. Orang-orang mulai menghubungkan fakta bahwa Eliana Pratama adalah sosok yang paling berpengaruh di balik layar selama beberapa dekade terakhir tanpa ada satupun media yang berhasil mengungkap identitas aslinya. Aris mendengarkan percakapan itu dengan telinga yang berdenging. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang tidur di samping sebuah gunung emas, namun ia justru memilih untuk mencari kerikil di jalanan yang sangat berlumpur. Maya yang mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini mencoba mengajak Aris pulang. Namun Aris bersikeras untuk tetap tinggal hingga acara berakhir, demi mendapatkan satu kesempatan bicara dengan Eliana. Ia ingin menuntut penjelasan mengapa Eliana menyembunyikan identitasnya, dan mengapa Eliana kini justru menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan bisnis yang sudah ia bangun dengan susah payah selama ini, tanpa rasa ampun sedikit pun. Aris merasa bahwa dirinya telah dijebak ke dalam sebuah rencana besar yang sangat matang. Dan ia merasa bahwa Eliana adalah dalang utama di balik semua penderitaan finansial yang sedang ia alami saat ini. Ketika acara santai dimulai, Eliana sengaja berjalan melewati Aris dan Maya yang sedang berdiri di sudut aula dengan langkah yang sangat tenang dan penuh dengan keanggunan seorang ratu bisnis sejati. Ia berhenti tepat di depan Aris, menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan yang sangat datar, seolah-olah ia sedang menatap orang asing yang sama sekali tidak penting. "Halo Tuan Aris Wijaya. Saya harap Anda menikmati pesta malam ini, karena mungkin ini adalah pesta terakhir yang bisa Anda hadiri dengan status sebagai seorang pengusaha yang terhormat di kota ini." Aris mencoba untuk mengeluarkan suaranya yang terasa sangat tersangkut di tenggorokan. Ia ingin marah, namun aura kekuasaan Eliana membuatnya merasa sangat kecil dan tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan saat itu. "Eliana, apa maksud semua ini? Mengapa kamu melakukan ini padaku setelah semua yang kita lalui bersama selama ini, di dalam rumah tangga kita yang dulu begitu harmonis?" Eliana tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat merdu, namun mengandung bisa yang sangat mematikan bagi siapapun yang mendengarnya dengan saksama di tengah keramaian pesta yang sangat mewah dan elegan tersebut. "Kamu bertanya mengapa bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku hanyalah beban dan wanita kasta rendah yang tidak pantas berada di sampingmu saat kamu mencapai puncak kesuksesan yang sangat semu itu?" Eliana mendekatkan wajahnya ke
telinga Aris dan berbisik dengan suara yang sangat dingin yang membuat bulu kuduk Aris berdiri seketika, karena rasa takut yang sangat mendalam dan tidak bisa ia kendalikan. Rahasia $1 miliar yang kamu dengar itu memang nyata. Dan aku akan menggunakan setiap sen darinya untuk memastikan bahwa kamu tidak akan pernah bisa bangkit kembali dari kehancuran ini selamanya. Setelah mengatakan hal itu, Eliana segera berlalu pergi meninggalkan Aris yang berdiri mematung dengan wajah yang sangat pucat pasi seperti mayat yang baru saja bangkit dari liang kubur yang sangat dingin. Maya yang mendengar percakapan singkat itu merasa sangat bingung dan mulai menyadari bahwa wanita di hadapannya memang benar-benar mantan istri Aris yang pernah ia hina melalui pesan singkat sebelumnya. Ketakutan mulai menyelimuti hati Maya karena ia tahu bahwa jika Eliana sekuat itu, maka nasibnya juga akan berada dalam bahaya besar karena telah berani mengganggu kehidupan rumah tangga wanita paling berkuasa. Aris terjatuh di kursi terdekat. Ia merasa seluruh dunianya benar-benar telah kiamat malam ini, dan tidak ada lagi jalan keluar yang bisa menyelamatkannya dari kemurkaan Eliana yang sangat terencana dengan rapi. Ia melihat Eliana dari kejauhan sedang bersulang dengan para pemimpin dunia. Menyadari bahwa jarak di antara mereka sekarang sudah seperti bumi dan langit yang tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Dan bagi Aris, penyesalan ini adalah sebuah hukuman mati bagi ambisi dan kesombongan yang selama ini ia puja sebagai Tuhan dalam kehidupannya yang penuh dengan kepalsuan yang sangat menjijikkan. Eliana memandang ke arah luar jendela besar ballroom, melihat bayangan dirinya yang kini sudah menjadi wanita yang utuh dan tidak lagi dihantui oleh rasa takut akan kehilangan cinta yang tidak tulus. Ia tahu bahwa besok pagi, berita tentang kemunculannya akan mengguncang dunia dan Aris akan menjadi pusat cibiran dari seluruh kalangan masyarakat yang mengetahui kebenaran di balik perceraian mereka yang sangat tragis. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat elegan. Dan Eliana merasa siap untuk memulai langkah selanjutnya dalam mengelola warisan ayahnya demi kesejahteraan banyak orang dan masa depan cerah bagi putranya. Leon. Setelah malam pesta yang sangat memalukan itu berakhir dengan kehancuran harga diri yang sangat telak, Aris Wijaya mengurung diri di dalam ruang perpustakaan pribadinya yang kini terasa sangat pengap dan mencekam. Ia menatap tumpukan dokumen hukum yang berserakan di atas meja mahoni yang sangat mahal. Mencoba mencari celah untuk menyangkal kenyataan bahwa Eliana adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya di negeri ini. Pikirannya terus berputar pada kata-kata dingin yang diucapkan Eliana, membuat setiap helai rambutnya meremang karena ia menyadari betapa bodohnya ia telah membuang keberuntungan terbesar dalam hidupnya demi sebuah ego yang sangat dangkal dan tidak berguna. Maya masuk ke dalam ruangan itu tanpa mengetuk pintu. Wajahnya yang cantik kini terlihat sangat masam dan penuh dengan kemarahan yang meluap-luap kepada Aris yang tampak sangat menyedihkan di matanya saat ini. Ia tidak lagi melihat Aris sebagai pangeran kaya raya yang bisa memberikan segalanya, melainkan sebagai pria pecundang yang baru saja dipermalukan oleh mantan istrinya di hadapan seluruh jajaran elit bisnis paling berpengaruh di ibu kota. Maya menuntut kejelasan mengenai status keuangan Aris yang sebenarnya, karena ia mendengar kabar bahwa seluruh aset properti milik keluarga Wijaya telah dijadikan jaminan utang kepada pihak Nusantara Group yang sangat kuat. Aris mencoba untuk membela diri dengan suara yang serak. Namun Maya justru tertawa mengejek, sambil melemparkan cincin pertunangan mereka yang bertahtakan berlian ke arah wajah Aris, dengan sangat kasar dan penuh dengan rasa kebencian mendalam. Ternyata kamu hanyalah seorang penipu yang hidup di bawah bayang-bayang kekayaan istrimu sendiri. Dan aku tidak sudi untuk menikah dengan pria yang akan segera jatuh miskin dan menjadi gelandangan di jalanan. Maya segera meninggalkan ruangan itu untuk mengemasi barang-barang mewahnya, meninggalkan Aris sendirian dalam kegelapan yang mulai menelan seluruh harapan hidupnya yang tersisa sedikit demi sedikit tanpa sisa. Di kantor pusat Nusantara Group, Eliana sedang meninjau dokumen rahasia mengenai dana perwalian $1 miliar yang selama ini menjadi misteri terbesar bagi para pengamat ekonomi di seluruh penjuru dunia internasional yang sangat kompetitif. Dana tersebut sebenarnya adalah amanah dari mendiang ayahnya,
yang sengaja dikunci hingga Eliana memiliki seorang pewaris sah, yaitu Leon. Agar harta tersebut tidak jatuh ke tangan pria yang salah seperti Aris. Eliana merasa sangat bersyukur karena ia memiliki kesabaran untuk tidak membuka rahasia ini lebih awal. Sehingga ia bisa melihat dengan jelas wajah asli Aris yang sangat penuh dengan keserakahan dan pengkhianatan keji. Sarah masuk ke ruangan Eliana membawa sebuah map hitam yang berisi hasil investigasi mendalam mengenai aliran dana gelap yang dilakukan Aris untuk membiayai gaya hidup mewah Maya selama setahun terakhir ini tanpa sepengetahuan Eliana. Ternyata Aris telah mencuri dana dari rekening perusahaan yang sebenarnya bersumber dari dana hibah yayasan milik keluarga Pratama yang selama ini ia kelola dengan penuh rasa tanggung jawab yang sangat besar sekali. Eliana menatap bukti-bukti tersebut dengan senyuman yang sangat dingin. Ia tahu bahwa ini adalah bukti pamungkas yang akan menjebloskan Aris ke dalam penjara untuk waktu yang sangat lama sekali. Pesan singkat masuk ke ponsel Eliana dari Aris yang memohon untuk diberikan kesempatan berbicara sekali saja secara pribadi demi masa lalu mereka yang pernah mereka bangun dengan penuh cinta dan harapan yang sangat indah. Eliana menghapus pesan tersebut tanpa membacanya sampai habis. Karena baginya masa lalu itu sudah mati sejak Aris melemparkan surat cerai di rumah sakit. Tepat setelah ia mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan putra mereka yang sangat berharga. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau pengampunan di dalam kamus hidup Eliana. Karena ia percaya bahwa setiap tindakan jahat harus dibayar dengan harga yang sangat mahal dan setimpal secara hukum. Aris yang merasa semakin terdesak memutuskan untuk mencari pengacara terbaik di negeri ini, guna meluncurkan serangan balik secara hukum dengan tuduhan penipuan identitas yang dilakukan oleh Eliana selama masa pernikahan mereka yang sah. Namun, setiap firma hukum besar yang ia hubungi segera menolak permintaannya setelah mereka mengetahui bahwa lawan yang akan mereka hadapi adalah Eliana Pratama dari Nusantara Group yang sangat ditakuti oleh lawan. Aris mulai menyadari bahwa ia telah terisolasi secara sosial dan profesional. Seolah-olah seluruh dunia telah sepakat untuk membiarkannya hancur, berkeping-keping di bawah kaki wanita yang dulu pernah ia remehkan dengan sangat angkuh sekali. Ketakutan Aris semakin memuncak ketika ia menerima surat panggilan dari pihak kepolisian terkait dugaan kasus tindak pidana pencucian uang dan penggelapan aset perusahaan yang dilaporkan oleh tim pengacara internal dari pihak Nusantara, grup yang sangat efisien. Ia mencoba melarikan diri ke luar negeri dengan menggunakan paspor palsu. Namun, setibanya di bandara, ia mendapati bahwa namanya telah masuk ke dalam daftar cekal internasional atas permintaan dari otoritas keuangan pusat yang sangat berwenang. Aris berdiri terpaku di depan gerbang keberangkatan. Menyadari bahwa pelariannya telah berakhir, bahkan sebelum ia sempat melangkahkan kaki ke dalam pesawat yang akan membawanya pergi jauh. Dua orang petugas berseragam segera mendekati Aris dan memborgol tangannya di hadapan banyak orang yang sedang berlalu lalang di terminal keberangkatan internasional yang sangat mewah dan dipenuhi dengan kerumunan orang-orang kaya yang sibuk. Berita penangkapan Aris Wijaya segera tersebar ke seluruh media massa dalam hitungan detik. Disertai dengan foto wajahnya yang tampak sangat hancur dan penuh dengan rasa malu yang tidak akan pernah bisa ia hapus selamanya. Publik mulai membandingkan kemuliaan hati Eliana dengan kerendahan moral Aris. Membuat citra keluarga Wijaya hancur lebur di mata masyarakat, yang selama ini sangat mengagumi kesuksesan semu yang Aris tunjukkan. Di dalam sel penjara yang sangat sempit dan dingin, Aris mulai merenungkan setiap momen dalam hidupnya. Termasuk saat ia pertama kali bertemu dengan Eliana yang saat itu terlihat sangat sederhana namun memiliki ketenangan jiwa yang luar biasa. Ia menyadari bahwa rahasia $1 miliar itu sebenarnya bukan hanya tentang uang, melainkan tentang ujian karakter yang ia gagal lewati, karena kesombongan yang telah membutakan mata hati, dan juga seluruh akal sehatnya. Penyesalan yang sangat dalam mulai menggerogoti jiwanya. Namun ia tahu bahwa sudah tidak ada lagi jalan untuk kembali memperbaiki segala kerusakan yang telah ia buat dengan tangannya sendiri. Eliana duduk di balkon rumahnya sambil menatap pemandangan kota di malam hari.
Merasakan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan semenjak ia mulai hidup dalam kebohongan demi menguji kesetiaan seorang pria yang ia cintai. Ia memeluk Leon yang sedang tertidur lelap di pangkuannya. Berjanji di dalam hati bahwa ia akan melindungi putra kecilnya itu dari semua pengaruh buruk dunia luar yang penuh dengan intrik dan keserakahan manusia. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat bersih. Dan Eliana kini bisa memfokuskan seluruh energinya untuk membangun kembali reputasi keluarganya dan mengelola warisan ayahnya demi kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan. Sarah memberikan laporan terakhir bahwa semua aset milik Wijaya Corp telah berhasil diambil alih sepenuhnya oleh Nusantara Group melalui proses lelang yang sah dan transparan di bawah pengawasan Otoritas Bursa Efek Nasional yang sangat ketat. Maya juga telah masuk ke dalam daftar hitam perbankan karena keterlibatannya dalam menerima dana hasil kejahatan dari Aris. Membuatnya kehilangan semua gaya hidup mewahnya dan terpaksa hidup dalam kemiskinan yang sangat ia takuti sebelumnya. Eliana merasa puas dengan hasil kerja timnya. Ia tahu bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengkhianatannya telah mendapatkan balasan yang sesuai dengan porsi kesalahan mereka masing-masing, tanpa ada yang terlewatkan. Beberapa hari kemudian, Aris mendapatkan kunjungan dari seorang pengacara yang dikirim oleh Eliana hanya untuk memberikan sebuah dokumen terakhir yang berisi rincian bantuan finansial yang sebenarnya telah Eliana berikan kepada orang tua Aris. Selama ini, biaya pengobatan jantung ayah Aris di rumah sakit luar negeri dibayar penuh oleh Eliana melalui sebuah yayasan anonim tanpa pernah meminta imbalan atau pengakuan apapun dari pihak keluarga Wijaya. Aris menangis terseduh-seduh saat membaca dokumen tersebut. Menyadari bahwa wanita yang ia sebut sebagai beban sebenarnya adalah penyelamat bagi seluruh anggota keluarganya selama bertahun-tahun, tanpa ada rasa pamrih sedikit pun. Kenyataan pahit itu membuat Aris merasa semakin hancur di dalam penjara. Karena ia menyadari bahwa ia bukan hanya mengkhianati seorang istri, tetapi juga mengkhianati malaikat pelindung yang telah menjaga keluarganya dari kehancuran finansial. Ia mencoba meminta izin untuk bertemu dengan Eliana demi mengucapkan kata maaf secara langsung. Namun Eliana melalui pengacaranya menyatakan bahwa ia tidak ingin lagi berurusan dengan siapapun yang bernama Aris Wijaya selamanya. Pintu komunikasi telah ditutup rapat. Meninggalkan Aris dalam penyesalan abadi yang akan terus menghantuinya, hingga sisa hidupnya berakhir di dalam dinginnya jeruji besi yang sangat gelap dan sunyi ini. Eliana kini resmi diakui sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Dengan kekayaan yang terus berkembang pesat berkat kemampuan manajemennya yang sangat luar biasa, dan visi bisnisnya yang sangat tajam ke masa depan. Ia menggunakan sebagian besar dana $1 miliar tersebut untuk membangun rumah sakit dan sekolah gratis bagi masyarakat kurang mampu. Sebuah tindakan yang semakin memperkuat posisinya sebagai seorang pemimpin yang memiliki hati mulia. Masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai janda yang dibuang, melainkan sebagai sosok inspiratif yang mampu bangkit dari keterpurukan dan membawa perubahan positif bagi banyak orang di sekitarnya dengan sangat luar biasa. Leon tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas dan selalu berada dalam pengawasan Eliana yang sangat ketat, namun penuh dengan kasih sayang seorang ibu yang tidak akan pernah luntur oleh waktu yang terus berjalan. Eliana memastikan bahwa Leon mengetahui sejarah keluarganya dengan cara yang bijaksana, agar kelak Leon bisa menghargai setiap tetes keringat dan perjuangan yang dilakukan oleh ibunya demi memberikan kehidupan yang layak dan bermartabat baginya. Kehidupan di penthouse mewah itu kini dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan sejati. Tanpa ada lagi bayang-bayang ketakutan atau kebohongan yang dulu pernah menyelimuti setiap sudut ruangan tersebut selama bertahun-tahun lamanya. Meskipun Aris sudah tidak lagi ada di hidupnya, Eliana tetap waspada terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan kekayaannya dengan cara-cara yang kotor dan tidak beretika dalam dunia bisnis yang sangat keras ini. Ia telah membangun sistem keamanan dan manajemen risiko yang sangat canggih, memastikan bahwa warisan keluarganya akan tetap terjaga hingga generasi-generasi berikutnya, tanpa ada satupun celah yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Eliana telah bertransformasi sepenuhnya menjadi seorang singa betina yang sangat tangguh di hutan beton Jakarta.
siap menerkam siapa saja yang berani mengancam kedamaian serta keselamatan putra tercintanya yang sangat ia banggakan itu. Pada suatu sore yang sangat cerah, Eliana membawa Leon pergi ke taman yang sangat luas di pusat kota, hanya untuk menikmati udara segar dan melihat anak-anak lain bermain dengan penuh keceriaan yang sangat murni. Ia merasa bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukanlah terletak pada jumlah digit di dalam rekening banknya, melainkan pada kemampuan untuk bisa memberikan dampak positif bagi orang lain di sekitarnya secara nyata. Eliana tersenyum saat melihat Leon berlari kecil di atas rumput hijau, menyadari bahwa semua perjuangan dan penderitaan yang ia alami di masa lalu telah membawanya ke titik kebahagiaan yang sangat sempurna ini sekarang. Terkadang, ia teringat saat-saat ia masih menyamar sebagai wanita biasa. Dan ia merasa bersyukur karena pengalaman itu telah memberinya sudut pandang yang sangat unik mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang sering dilupakan oleh orang kaya. Eliana bertekad untuk tetap rendah hati meskipun ia memiliki segalanya. Karena ia tahu bahwa roda kehidupan bisa berputar kapan saja bagi siapapun yang lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas semua nikmat. Ia menutup hari itu dengan doa yang sangat tulus. Berterima kasih atas kekuatan yang diberikan kepadanya untuk bisa melewati badai besar yang hampir saja menghancurkan seluruh hidupnya dan masa depan putra kecilnya. Babak baru dalam kehidupan Eliana Pratama telah dimulai dengan sangat gemilang, dan ia siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang dengan kepala tegak dan hati yang sangat kuat menghadapi dunia ini. Ia bukan lagi sekadar nama di atas kertas dokumen hukum, melainkan sebuah simbol keberanian bagi setiap wanita yang pernah direndahkan untuk bisa bangkit kembali dan merebut hak-hak mereka yang sah secara terhormat. Cerita tentang rahasia $1 miliar itu akan terus dikenang sebagai legenda di dunia bisnis. Namun bagi Eliana, itu hanyalah sebuah alat untuk menunjukkan kebenaran sejati tentang cinta, kesetiaan, dan juga harga diri manusia. Ruang rapat utama di kantor pusat Wijaya Corp hari ini dipenuhi oleh aura ketegangan yang sangat pekat. Seolah-olah udara di dalamnya telah membeku karena beratnya beban keputusan yang akan diambil oleh para pemegang saham terbesar. Meja oval panjang dari bahan kayu jati pilihan yang biasanya menjadi saksi bisu kesombongan Aris Wijaya, kini tampak sangat dingin dan tidak lagi memberikan rasa hangat bagi pemiliknya yang sedang berada di ambang kehancuran. Para pemegang saham minoritas berbisik dengan nada cemas. Sementara beberapa pria berjas hitam dari Otoritas Bursa Efek Nasional duduk dengan wajah tanpa ekspresi memantau setiap prosedur hukum. Aris Wijaya memasuki ruangan itu dengan pengawalan yang sangat ketat dari pihak kepolisian. Meskipun ia telah diberikan izin khusus untuk menghadiri rapat penting ini guna memberikan hak jawabnya yang terakhir secara resmi. Wajahnya yang dulu selalu terlihat cerah dengan senyuman penuh percaya diri kini tampak sangat kusam, kuyu, dan menyimpan gurat-gurat kelelahan yang sangat mendalam akibat hari-hari panjang di dalam tahanan yang tidak pernah ia bayangkan. Langkah kakinya yang biasanya terdengar sangat tegas dan berwibawa kini terseret pelan di atas karpet tebal. Seolah-olah seluruh kekuatannya telah ditarik paksa oleh takdir yang sangat kejam menimpanya. Di dalam benaknya, Aris masih mencoba merangkai berbagai kebohongan dan argumen hukum untuk menyelamatkan posisinya, berharap bahwa ada celah kecil dalam kontrak yang bisa ia gunakan untuk tetap mempertahankan kendali atas perusahaan yang ia cintai. Ia menatap kursi pimpinan yang masih kosong dengan penuh ambisi yang belum padam, meyakini bahwa investor misterius dari PT Global Prima tidak akan berani menghancurkan aset berharga yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Namun, setiap kali ia mencoba menarik napas panjang untuk menenangkan diri, rasa sesak di dadanya justru semakin menguat karena bayang-bayang Eliana terus muncul menghantui setiap sudut pikirannya. Tiba-tiba, pintu besar ruangan itu terbuka dengan suara dentuman pelan yang mampu menghentikan semua bisik-bisik di dalam ruangan tersebut dalam sekejap mata. Eliana Pratama melangkah masuk dengan setelan jas putih yang sangat elegan, memancarkan aura kepemimpinan yang sangat kuat dan dominan. Jauh melampaui siapapun yang pernah duduk di kursi pimpinan Wijaya Corp selama ini. Di tangannya,
Ia memegang sebuah tablet digital dan beberapa lembar dokumen asli yang memiliki segel emas khusus dari lembaga perbankan internasional paling bergengsi di dunia. Seluruh direksi berdiri dengan hormat. Seolah-olah mereka baru saja melihat sosok dewa keuangan. Aris hanya bisa ternganga dengan bibir yang bergetar saat melihat wanita yang pernah ia usir dari rumah sakit kini berdiri tegak di hadapannya sebagai pemilik sah dari seluruh nasib perusahaannya yang malang. Eliana tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menyapa Aris. Ia langsung duduk di kursi ketua rapat dan meletakkan dokumen tersebut di atas meja dengan gerakan yang sangat tenang, namun sangat mematikan bagi lawan. Suasana ruangan menjadi semakin senyap saat Eliana mulai membuka presentasi yang akan mengungkap kebenaran yang selama ini terkunci rapat di dalam sejarah keuangan keluarga besar Pratama yang sangat melegenda. Hari ini saya akan mengungkap identitas sebenarnya dari pemberi modal awal Wijaya Corp dan menjelaskan mengenai dana perwalian sebesar 1 miliar dolar yang menjadi dasar kekuasaan Nusantara Group di pasar global saat ini. Eliana menekan tombol pada tabletnya, menampilkan struktur kepemilikan saham yang menunjukkan bahwa Aris sebenarnya tidak pernah memiliki lebih dari 10% saham asli, karena sisanya adalah milik yayasan yang ia kelola. Aris merasa jantungnya berhenti berdetak saat menyadari bahwa seluruh kesuksesan yang ia banggakan selama ini hanyalah sebuah fata morgana yang sengaja diciptakan Eliana untuk memberikan perlindungan baginya dahulu. Dokumen yang memiliki segel emas itu adalah sertifikat kepemilikan aset global senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat yang diwariskan oleh mendiang kakek Eliana. Sebuah rahasia yang hanya bisa dibuka saat Eliana memiliki keturunan sah. Aris menyadari bahwa dengan kelahiran Leon, Eliana kini memiliki akses penuh terhadap dana raksasa tersebut yang mampu membeli seluruh gedung pencakar langit di ibu kota tanpa harus berhutang ke bank manapun. Rahasia 1 miliar dolar ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah instrumen kekuasaan politik dan ekonomi yang mampu menjatuhkan kerajaan bisnis manapun dalam satu malam saja. Eliana menjelaskan dengan sangat detail bagaimana dana tersebut telah ia gunakan untuk mengakuisisi seluruh hutang Wijaya Corp melalui berbagai perusahaan cangkang. Sehingga secara hukum Aris kini bekerja untuk Eliana sebagai seorang bawahan. Seluruh jajaran direksi yang tadinya memihak Aris kini beralih memberikan dukungan penuh kepada Eliana. Menyadari bahwa masa depan mereka kini berada di tangan wanita jenius yang memiliki integritas dan kekayaan yang tak terbatas ini, Aris mencoba untuk berteriak dan menyangkal semua fakta tersebut. Namun suaranya hanya terdengar seperti rintihan lemah, seorang pria yang telah kehilangan segala hal yang ia anggap paling berharga dalam hidupnya. Kamu menggunakan uangku untuk menikahi wanita lain dan kamu menggunakan fasilitas perusahaanku untuk menghina ibunya Leon. Maka sekarang saatnya kamu membayar setiap sen yang telah kamu salah gunakan selama ini, tanpa sisa sedikit pun. Eliana menatap Aris dengan tatapan mata yang sangat tajam. Seolah-olah ia sedang membedah isi hati pria itu yang dipenuhi dengan keserakahan dan pengkhianatan yang sangat menjijikkan bagi standar moral manusia manapun. Ia kemudian menyerahkan dokumen bukti penggelapan dana kepada perwakilan kepolisian yang berdiri di sudut ruangan, menandakan bahwa proses hukum akan segera berlanjut ke tahap penuntutan yang jauh lebih berat. Aris terjatuh dari kursinya dan berlutut di lantai marmer yang dingin, mencoba menggapai kaki Eliana untuk memohon pengampunan. Namun para pengawal Eliana segera bertindak cepat untuk menghalangi gerakan pria yang sudah kehilangan akal sehatnya itu. Tidak ada air mata yang jatuh dari mata Eliana, karena baginya rasa sakit hati telah berubah menjadi energi positif untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi putranya dan ribuan karyawan yang bergantung padanya. Pertemuan itu berakhir dengan keputusan mutlak bahwa Wijaya Corp akan dibubarkan, dan seluruh asetnya akan dikonsolidasikan ke dalam struktur organisasi baru di bawah naungan Nusantara Group yang jauh lebih profesional. Maya yang kebetulan sedang berada di lobi kantor untuk mencari Aris, terkejut melihat mantan kekasihnya itu diseret keluar oleh polisi dengan tangan terborgol dan wajah yang penuh dengan sisa-sisa air mata kehancuran. Ia mencoba melarikan diri untuk menghindari sorotan kamera wartawan.
Namun beberapa petugas dari Dinas Perpajakan sudah menunggunya untuk mempertanyakan asal-usul perhiasan mewah dan properti yang ia terima dari hasil pencucian uang yang dilakukan Aris selama ini. Maya menyadari bahwa mimpi indahnya untuk menjadi istri seorang miliarder telah berubah menjadi mimpi buruk yang akan membawanya ke balik jeruji besi bersama dengan pria yang telah ia manfaatkan dengan liciknya. Di dalam ruangan yang sudah kosong, Eliana berdiri menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca yang besar. Merasakan sebuah kebebasan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang $1 miliar sekalipun di dunia ini. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan di masa depan akan jauh lebih besar. Namun ia merasa memiliki fondasi yang cukup kuat untuk melindungi semua orang yang ia cintai. Keadilan telah menunjukkan wajahnya yang paling jujur, menghancurkan kesombongan Aris Wijaya hingga ke akar-akarnya, dan memberikan pelajaran berharga bahwa cinta sejati tidak akan pernah bisa diukur dengan angka-angka di dalam neraca keuangan. Eliana mengambil foto Leon dari atas meja pimpinan yang baru saja ia ambil alih. Mencium foto itu dengan lembut sambil membisikkan janji bahwa ia akan menjadi ibu yang paling kuat dan bijaksana bagi putranya. Ia ingin Leon tumbuh besar tanpa harus merasakan kepahitan yang ia alami, namun tetap memiliki keteguhan karakter seperti yang dimiliki oleh leluhur keluarga Pratama yang sangat ia hormati sejak ia masih kecil dahulu. Dengan langkah yang sangat mantap, Eliana meninggalkan ruangan itu untuk memulai babak baru dalam hidupnya sebagai pemimpin sejati yang akan membawa perubahan besar bagi dunia bisnis internasional yang sangat kompetitif. Bagi Aris, ruang tahanan yang sempit kini menjadi rumah barunya. Tempat di mana ia harus merenungkan setiap pengkhianatan yang ia lakukan kepada wanita yang sebenarnya telah memberikan segalanya untuk membantu karirnya mencapai puncak yang tinggi. Ia menyadari bahwa rahasia $1 miliar itu bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah berkat yang ia sia-siakan, hanya karena ia tidak memiliki cukup integritas untuk menghargai ketulusan hati seorang istri yang sangat mencintainya. Penyesalan itu datang sangat terlambat, seperti hujan yang turun di tengah gurun yang sudah sangat kering kerontang. Tidak lagi mampu menghidupkan kembali bunga-bunga cinta yang telah lama mati dan hancur berantakan karena kebohongannya. Para pemegang saham dan analis keuangan di luar sana mulai menuliskan kisah tentang kebangkitan Eliana Pratama sebagai salah satu legenda bisnis paling menarik di abad ini, yang mampu membalikkan keadaan dengan strategi yang sangat brilian. Mereka memuji ketenangan Eliana dalam menghadapi pengkhianatan dan kemampuannya dalam menyembunyikan kekuatan raksasanya, hingga saat yang paling tepat tiba untuk meluncurkan serangan balasan yang sangat mematikan dan juga sangat terukur. Secara hukum, Eliana kini telah menjadi simbol kekuatan wanita modern yang mandiri, cerdas, dan memiliki kasih sayang yang sangat mendalam bagi keluarga, membuat namanya harum di seluruh penjuru negeri ini dengan sangat luar biasa sekali. Kekayaan $1 miliar tersebut kini dialokasikan untuk mendirikan yayasan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak terlantar di seluruh pelosok negeri. Sebuah visi yang dulu sering ia diskusikan dengan ayahnya saat masih hidup bersama. Eliana merasa bahwa uang tersebut akan memiliki nilai yang jauh lebih besar jika digunakan untuk kepentingan orang banyak daripada hanya disimpan di dalam brankas besi, atau digunakan untuk memamerkan gaya hidup mewah yang sangat tidak berguna. Ia belajar bahwa kekuasaan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Sebuah filosofi hidup yang akan ia ajarkan kepada Leon agar kelak putranya tumbuh menjadi manusia yang memiliki empati tinggi. Meskipun Aris terus mencoba mengirimkan surat permohonan maaf dari balik penjara, Eliana tidak pernah sekalipun memberikan tanggapan atau membalas surat-surat tersebut, karena ia merasa sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Baginya, Aris adalah bagian dari masa lalu yang sudah selesai dikubur dalam-dalam. Dan ia lebih memilih untuk menatap masa depan yang cerah bersama timnya yang setia di Nusantara Group yang semakin berkembang pesat. Ia telah memaafkan Aris di dalam hatinya demi ketenangan jiwanya sendiri. Namun ia tidak akan pernah mengizinkan pria itu untuk kembali masuk ke dalam lingkaran kehidupannya yang sekarang sudah sangat bersih dan bahagia.
Kisah tentang perjuangan Eliana Pratama memberikan inspirasi bagi banyak wanita yang sedang mengalami penindasan atau pengkhianatan dalam rumah tangga mereka. Memberikan harapan bahwa keadilan pasti akan datang bagi mereka yang tetap sabar dan berjuang. Eliana seringkali diundang sebagai pembicara di berbagai forum internasional untuk berbagi pengalaman tentang manajemen krisis dan integritas moral dalam menjalankan bisnis skala besar yang penuh dengan berbagai godaan dan risiko yang sangat tinggi. Ia tetap menjadi sosok yang rendah hati meskipun dunia memujanya. Selalu ingat bahwa keberhasilannya saat ini adalah hasil dari doa yang tulus dan kerja keras yang tidak pernah berhenti meski dalam situasi sulit. Pada akhirnya, rahasia $1 miliar itu terungkap sebagai bukti nyata bahwa kebaikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan membuahkan hasil yang luar biasa pada waktu yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Eliana menutup hari itu dengan menggendong Leon di balkon rumahnya. Menatap bintang-bintang di langit yang seolah tersenyum melihat kebahagiaan mereka berdua yang telah berhasil melewati badai paling dahsyat dalam hidup mereka. Kehidupan kini terasa jauh lebih bermakna karena ia menjalaninya dengan kejujuran, integritas, dan kasih sayang yang tulus tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain lagi demi mendapatkan cinta dari pria yang sangat tidak pantas. Mentari pagi menyinari ruang kantor Eliana yang sekarang jauh lebih megah dan berwibawa di puncak gedung Nusantara Group yang menjadi simbol kekuatan ekonomi nasional yang tak tertandingi oleh siapapun di negeri ini. Eliana berdiri di depan jendela kaca besar sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Matanya menatap tajam ke arah hiruk-pikuk kota yang seolah tunduk pada kebijakan bisnis yang ia buat dengan penuh kecerdasan. Tidak ada lagi rasa lelah atau trauma yang membayangi wajahnya. Yang ada hanyalah ketenangan jiwa seorang pemimpin sejati, yang telah berhasil melewati badai besar demi masa depan sang buah hati tercinta. Hari ini adalah hari penjatuhan vonis terakhir bagi Aris Wijaya atas semua kejahatan finansial dan penipuan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun demi mengejar kemewahan semu yang sangat ia puja-puja dahulu. Ruang sidang penuh sesak oleh wartawan dan masyarakat yang ingin melihat secara langsung akhir dari drama pengkhianatan yang paling menghebohkan publik selama dekade terakhir ini di seluruh penjuru negeri yang sangat luas sekali. Aris duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk lesu. Menyadari bahwa tidak ada satu orang pun teman atau kolega bisnis lamanya yang bersedia datang memberikan dukungan moral kepadanya dalam masa sulit ini. Hakim Ketua membacakan vonis hukuman 15 tahun penjara bagi Aris Wijaya, beserta penyitaan seluruh aset pribadinya untuk mengembalikan kerugian negara serta membayar semua hutang kepada pihak Nusantara Group yang sangat besar jumlahnya. Aris merasa dunianya benar-benar runtuh seketika saat mendengar ketukan palu hakim yang menandakan berakhirnya seluruh kebebasan dan impian kosong yang selama ini ia bangun dengan penuh kepalsuan dan juga keserakahan yang luar biasa. Ia menoleh ke arah bangku pengunjung, berharap melihat sosok Eliana untuk terakhir kalinya. Namun bangku itu kosong karena Eliana terlalu sibuk untuk sekadar melihat wajah pria yang sudah mati baginya. Di sisi lain kota, Maya juga harus menerima kenyataan pahit bahwa ia dijatuhi hukuman percobaan dan denda yang sangat besar sehingga ia harus menjual seluruh koleksi tas mewah dan perhiasannya yang selama ini ia banggakan. Kehidupan sosialitanya berakhir secara tragis di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, di mana ia harus bekerja keras setiap hari, hanya untuk sekadar membeli kebutuhan pokok yang dulu sering ia buang-buang begitu saja. Penyesalan datang menghantui setiap malam. Namun Maya menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri yang mencoba membangun kebahagiaan di atas penderitaan wanita lain yang sebenarnya jauh lebih berkuasa darinya. Eliana memutuskan untuk mengubah nama Wijaya Corp menjadi Pratama Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di seluruh wilayah pelosok negeri. Ia menyadari bahwa kekayaan $1 miliar yang ia miliki akan jauh lebih bermakna jika digunakan untuk menyembuhkan luka-luka sosial daripada hanya sekadar untuk memperkaya diri sendiri yang sebenarnya sudah sangat berkecukupan. Eliana ingin meninggalkan warisan yang nyata bagi Leon, bukan hanya sekadar tumpukan uang di bank.
melainkan sebuah teladan tentang bagaimana seorang manusia harus menggunakan kekuatannya untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan. Sarah masuk ke ruangan Eliana dengan senyum yang sangat tulus, mengabarkan bahwa seluruh proses transisi perusahaan telah selesai dengan sangat sempurna dan tidak ada lagi hambatan hukum yang tersisa bagi masa depan mereka. Semua karyawan yang dulu pernah bekerja di bawah tekanan Aris, kini merasa sangat bersyukur karena kepemimpinan Eliana membawa atmosfer kerja yang jauh lebih manusiawi, profesional, dan penuh dengan rasa saling menghargai satu sama lain. Eliana mengangguk pelan. Ia merasa bahwa tugas utamanya untuk menegakkan keadilan telah tercapai, dan sekarang saatnya bagi dirinya untuk fokus pada pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan. Leon yang sangat berharga, tahun-tahun berlalu dengan sangat cepat. Dan Leon kini telah tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sangat tampan, cerdas, dan memiliki empati yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitarnya, berkat didikan yang sangat luar biasa dari ibunya. Eliana sering membawa Leon mengunjungi panti asuhan yang ia bangun, mengajarkan kepada anaknya bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bangkit kembali. Meskipun mereka pernah jatuh ke dasar jurang yang paling dalam sekalipun, Leon sangat bangga kepada ibunya. Ia melihat sosok Eliana sebagai pahlawan sejati yang mampu berdiri tegak di tengah badai kehidupan yang sangat kejam tanpa pernah kehilangan arah moral yang benar. Di dalam penjara, Aris Wijaya menghabiskan hari-harinya dengan bekerja di bengkel kayu, mencoba untuk menyibukkan diri agar ia tidak terus-menerus dihantui oleh kenangan tentang masa-masa indahnya bersama Eliana yang dulu ia sia-siakan. Ia sering membaca berita tentang kesuksesan Eliana dan perkembangan Leon melalui surat kabar tua yang ia temukan di perpustakaan penjara. Hatinya merasa sangat hancur sekaligus bangga melihat anaknya tumbuh dengan sangat baik. Namun, Aris menyadari bahwa ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memeluk anaknya lagi atau meminta maaf kepada Eliana secara langsung karena tembok dosa yang ia bangun sudah terlalu tinggi. Rahasia $1 miliar yang dulu ia kira akan menjadi milik pribadinya kini telah menjadi berkah bagi jutaan orang di seluruh negeri melalui berbagai program sosial yang dijalankan oleh Pratama Foundation yang sangat sukses. Eliana telah membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang melawan keserakahan. Dan kekuatan seorang wanita yang terluka bisa berubah menjadi energi yang mampu mengubah dunia menjadi tempat yang jauh lebih baik bagi semua orang. Ia tidak lagi menyimpan dendam kepada siapapun. Karena baginya kebahagiaan yang ia rasakan saat ini bersama Leon adalah balasan yang jauh lebih dari cukup atas semua air mata yang pernah ia teteskan. Suatu sore yang sangat damai, Eliana berdiri di tepi pantai bersama Leon, menatap matahari terbenam yang memberikan warna jingga yang sangat indah di cakrawala yang luas dan tanpa batas bagi pandangan mata mereka berdua. Leon memegang tangan ibunya dengan sangat erat, bertanya tentang ayahnya dengan rasa ingin tahu yang sangat polos. Dan Eliana menjawabnya dengan sangat bijaksana, tanpa harus menanamkan rasa benci di dalam hati kecil putranya tersebut. Ia menceritakan bahwa ayahnya adalah orang yang pernah ada dalam hidup mereka. Namun sekarang mereka berdua sudah memiliki dunia baru yang penuh dengan cahaya kasih sayang dan kejujuran yang sangat tulus dan murni. Eliana merasa bahwa seluruh perjalanan hidupnya, mulai dari pernikahan yang penuh kebohongan hingga pengkhianatan di rumah sakit, adalah sebuah rangkaian pelajaran spiritual yang sangat mendalam untuk membentuk jati dirinya yang sekarang sangat kuat. Ia bersyukur pernah merasakan kemiskinan saat menyamar, karena hal itu membuatnya mengerti arti dari sebuah perjuangan dan kesederhanaan yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang lahir dalam kemewahan yang sangat berlebihan. Sekarang, dengan segala kekuasaan yang ia miliki, Eliana tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu siap untuk mendengarkan keluh kesah orang-orang kecil yang seringkali diabaikan oleh sistem kekuasaan yang sangat kaku. Pratama Foundation telah berkembang menjadi salah satu organisasi kemanusiaan terbesar di Asia Tenggara, menarik perhatian banyak investor global yang ingin ikut berkontribusi dalam visi mulia yang dibawa oleh Eliana Pratama yang sangat inspiratif. Eliana sering melakukan perjalanan ke berbagai negara
untuk memberikan ceramah tentang integritas bisnis dan tanggung jawab sosial. Menunjukkan bahwa kesuksesan finansial harus selalu berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan abadi. Ia menjadi simbol harapan bagi setiap wanita yang merasa tidak berdaya. Memberikan bukti nyata bahwa dengan kecerdasan dan keteguhan hati, siapapun bisa meraih kembali martabatnya yang sempat dirampas oleh orang lain. Kisah tentang wanita yang dibuang saat melahirkan namun ternyata memiliki kekayaan $1 miliar menjadi legenda perkotaan yang sangat populer. Sering diceritakan ulang sebagai pengingat agar jangan pernah meremehkan siapapun berdasarkan penampilan fisik. Eliana hanya tersenyum setiap kali mendengar cerita tersebut. Ia tahu bahwa kenyataan yang ia alami jauh lebih kompleks dan menyakitkan daripada sekadar cerita populer yang beredar di tengah masyarakat yang haus akan drama kehidupan. Baginya, rahasia terbesar bukanlah tentang jumlah uang yang ia miliki, melainkan tentang kekuatan cinta seorang ibu yang mampu melakukan hal-hal mustahil demi melindungi masa depan dan kehormatan anak laki-laki tercintanya. Sarah tetap setia mendampingi Eliana hingga akhir masa karirnya. Mereka berdua bukan lagi sekadar atasan dan bawahan, melainkan sahabat sejati yang telah melewati berbagai rintangan hidup yang sangat berat bersama-sama dengan penuh kesetiaan. Eliana memberikan penghargaan yang sangat tinggi bagi Sarah, memastikan bahwa wanita yang selalu membantunya itu memiliki masa depan yang sangat cerah dan terjamin secara finansial, hingga hari tuanya nanti bersama keluarga besarnya yang bahagia. Persahabatan mereka adalah bukti bahwa di dalam dunia bisnis yang sangat kejam, masih ada ruang bagi ketulusan dan loyalitas yang tidak bisa dibeli dengan uang $1 miliar sekalipun di dunia. Aris Wijaya akhirnya meninggal dunia di dalam penjara karena sakit jantung yang dideritanya selama beberapa tahun terakhir, tanpa pernah sekalipun mendapatkan kunjungan dari Eliana atau Leon hingga napas terakhirnya yang sangat sunyi dan penuh kesedihan. Eliana mengirimkan karangan bunga putih yang sangat sederhana ke makam Aris sebagai tanda penghormatan terakhir bagi pria yang pernah menjadi bagian dari sejarah hidupnya yang sangat panjang dan juga penuh dengan liku-liku tajam. Tidak ada kebencian yang tersisa. Yang ada hanyalah rasa lega karena semua urusan di masa lalu telah selesai dengan cara yang sangat adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah pemakaman Aris selesai, Eliana mengajak Leon untuk berlibur ke sebuah pulau pribadi yang sangat tenang, menjauhkan diri sejenak dari hiruk-pikuk dunia bisnis untuk sekadar menikmati waktu berkualitas sebagai ibu dan anak. Di pulau itu, mereka menghabiskan waktu dengan berenang di laut yang jernih, membaca buku di bawah pohon kelapa, dan bercerita tentang mimpi-mimpi besar yang ingin Leon capai saat ia sudah dewasa nanti di masa depan. Eliana merasa sangat bahagia melihat Leon yang memiliki semangat hidup yang sangat besar. Dan ia berjanji akan terus mendukung setiap langkah putranya selama ia masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Kekayaan keluarga Pratama terus berkembang dan digunakan untuk mendirikan universitas teknologi yang paling canggih di negeri ini, memberikan kesempatan bagi anak-anak jenius dari keluarga miskin untuk belajar secara gratis tanpa biaya apapun. Eliana percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan keserakahan yang seringkali menjadi akar dari segala kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat yang sedang berkembang dengan sangat pesat. Ia melihat wajah-wajah penuh harapan dari para mahasiswa tersebut sebagai perwujudan dari mimpi-mimpi ayahnya yang dulu ingin melihat bangsa ini menjadi bangsa yang besar, cerdas, beradab, dan memiliki integritas moral yang sangat tinggi. Setiap tahun pada hari ulang tahun Leon, Eliana selalu mengadakan acara makan malam sederhana di penthouse mereka, mengundang beberapa orang terdekat yang telah membantunya selama masa-masa sulit yang pernah ia alami di masa lalu yang pahit. Mereka merayakan kehidupan, cinta, dan kemenangan atas segala rintangan yang ada, mengingatkan satu sama lain bahwa harta sejati adalah keluarga dan sahabat yang selalu ada di saat suka maupun duka yang datang silih berganti. Eliana memandang Leon yang sekarang sudah remaja, menyadari bahwa ia telah berhasil menjalankan amanah dari orang tuanya untuk menjaga warisan keluarga dengan cara yang sangat terhormat dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
Kisah hidup Eliana Pratama berakhir dengan sebuah catatan indah tentang keadilan yang ditegakkan bukan melalui batin yang penuh dendam, melainkan melalui strategi yang cerdas dan hati yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran murni. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dianggap lemah dan tidak berdaya sebenarnya memiliki kekuatan raksasa yang bisa mengguncang dunia jika ia memiliki keberanian untuk bangkit dan memperjuangkan hak-haknya yang telah dirampas secara keji. Eliana menutup buku harian pribadinya, tersenyum ke arah jendela yang menampilkan langit biru yang sangat cerah. Menyadari bahwa ia telah menuliskan cerita hidupnya sendiri dengan tinta emas keberanian dan juga kasih sayang. Dunia akan terus berputar, dan nama Eliana Pratama akan selalu dikenang sebagai sosok yang mampu mengubah penderitaan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa untuk kebaikan umat manusia di seluruh penjuru dunia yang sangat luas ini. Ia adalah sang pemegang rahasia $1 miliar. Namun di atas itu semua, ia adalah seorang ibu yang hebat, seorang pemimpin yang bijaksana, dan seorang wanita yang memiliki jiwa yang sangat merdeka. Kehidupannya kini adalah sebuah puisi indah tentang kemenangan moral atas keserakahan materi, memberikan pelajaran bagi setiap orang bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga dan tidak akan pernah mengalami devaluasi oleh waktu. 25 tahun telah berlalu sejak badai besar yang mengguncang fondasi keluarga Pratama dan Wijaya. Namun, gema dari keadilan yang ditegakkan oleh Eliana masih terasa sangat kuat di setiap sudut gedung pencakar langit Nusantara Group, yang kini menjadi pusat gravitasi ekonomi Asia. Di lantai paling atas, seorang pemuda tampan dengan setelan jas abu-abu yang sangat elegan berdiri menatap cakrawala kota Jakarta yang telah banyak berubah menjadi lebih modern dan penuh dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat sekali. Pemuda itu adalah Leon Pratama, sang pewaris tunggal yang kini siap memegang tongkat estafet kepemimpinan dari ibunya yang sangat ia kagumi dan cintai sepenuh hati, Eliana Pratama, yang kini telah memasuki masa senjanya dengan penuh keanggunan dan martabat. Duduk di kursi kebesarannya, sambil memperhatikan putranya dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh rasa bangga yang tak terhingga dan kasih sayang yang mendalam. Meskipun rambutnya telah mulai memutih di beberapa bagian, namun aura kekuasaan dan kecerdasan yang ia miliki sama sekali tidak memudar oleh berjalannya waktu yang sangat cepat dan tak terhentikan bagi siapapun di dunia ini. Ia telah membangun sebuah kekaisaran bisnis yang bukan hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, melainkan pada keberlanjutan sosial dan kemanusiaan yang menjadi warisan paling berharga bagi generasi masa depan nanti. Leon melangkah mendekati ibunya dengan penuh rasa hormat. Ia membawa sebuah dokumen digital yang berisi rencana ekspansi Pratama Foundation ke tingkat global yang lebih luas dan mencakup berbagai sektor pendidikan serta kesehatan di negara-negara berkembang. Ia tahu bahwa nama besar keluarganya adalah sebuah tanggung jawab yang sangat berat. Namun, ia merasa sangat siap karena ia telah dididik dengan nilai-nilai integritas dan kejujuran yang sangat kuat sejak ia masih kecil dahulu. Di bawah bimbingan Eliana, Leon tumbuh menjadi sosok pemimpin yang tidak hanya cerdas dalam strategi bisnis, tetapi juga memiliki hati yang peka terhadap penderitaan sesama manusia di sekitarnya dengan sangat luar biasa. Ibu, hari ini kita akan meresmikan pusat riset medis terbesar yang didanai oleh dana $1 miliar yang melegenda itu. Dan aku ingin ibu yang memberikan kata sambutan pertama di hadapan para ilmuwan dunia. Eliana tersenyum lembut. Ia meraih tangan putranya dan merasakan kekuatan yang sama dengan kekuatan mendiang ayahnya dahulu. Sebuah kekuatan yang digunakan untuk melindungi dan membangun, bukan untuk merusak atau menindas orang lain yang lebih lemah. Ia merasa bahwa tugasnya di dunia ini hampir selesai, karena ia telah berhasil mencetak seorang pemimpin masa depan yang memiliki nurani yang sangat bersih dan juga visi yang sangat jauh ke depan. Di tengah acara peresmian yang sangat megah itu, seorang pria muda dengan pakaian yang sangat sederhana mencoba mendekati barisan pengawal Leon dengan wajah yang penuh dengan keraguan dan rasa malu yang sangat besar terlihat jelas di matanya. Pria itu ternyata adalah putra dari Maya,
yang hidup dalam kemiskinan sejak ibunya jatuh bangkrut dan meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, akibat depresi berat yang dideritanya karena kehilangan kemewahan hidupnya. Ia datang bukan untuk menuntut apapun, melainkan hanya ingin menyampaikan sepucuk surat permohonan maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya kepada keluarga Pratama di masa lalu yang sangat kelam itu. Leon menerima surat tersebut dengan sikap yang sangat tenang dan tanpa ada sedikit pun rasa dendam di dalam hatinya. Karena Eliana telah mengajarkannya bahwa kebencian hanyalah akan menjadi beban yang menghambat langkah menuju kesuksesan yang sejati. Ia memberikan instruksi kepada asistennya untuk memberikan beasiswa pendidikan kepada pria muda tersebut agar ia memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh ibunya dahulu. Tindakan Leon ini menunjukkan bahwa dinasti Pratama telah benar-benar melampaui masa lalu mereka dan kini bergerak menuju sebuah era baru yang penuh dengan pengampunan dan juga kesempatan yang adil bagi siapa saja. Eliana yang menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan merasa matanya berkaca-kaca karena ia menyadari bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang ia tanamkan pada Leon telah berbuah dengan sangat manis dan melampaui semua ekspektasinya. Sebagai seorang ibu yang pernah terluka, ia teringat kembali pada hari di mana Aris melemparkan surat cerai itu. Sebuah momen yang dulu ia kira adalah akhir dari segalanya. Namun ternyata hanyalah sebuah awal dari perjalanan spiritual yang sangat luar biasa dan penuh makna. Hidup memang penuh dengan kejutan yang tak terduga. Dan bagi Eliana, setiap penderitaan yang ia alami telah dibayar lunas dengan kebahagiaan dan kehormatan yang ia miliki saat ini bersama putranya. Malam harinya, di balkon penthouse mereka yang sangat tenang, Eliana dan Leon duduk bersama, sambil menikmati semilir angin malam yang membawa aroma bunga melati yang sangat harum dan memberikan ketenangan jiwa yang sangat mendalam sekali. Mereka berbicara tentang masa depan Nusantara Group dan bagaimana mereka bisa terus memberikan dampak positif bagi jutaan orang di seluruh dunia melalui berbagai inovasi bisnis yang ramah lingkungan dan inklusif bagi semua kalangan. Leon berjanji bahwa ia tidak akan pernah membiarkan keserakahan masuk ke dalam hatinya. Dan ia akan selalu menjaga nama baik ibunya sebagai simbol keberanian dan integritas moral yang paling tinggi di mata dunia internasional. Rahasia $1 miliar yang dulu menjadi pusat konflik kini telah bertransformasi menjadi cahaya harapan bagi mereka yang tidak berdaya. Memberikan akses pada pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkannya. Eliana merasa bahwa ayahnya pasti sedang tersenyum bangga di surga melihat bagaimana warisan keluarga Pratama dikelola dengan penuh kebijaksanaan dan cinta kasih oleh cucunya yang sangat cerdas dan berhati mulia ini. Tidak ada lagi bayang-bayang Aris Wijaya atau Maya yang mengganggu kedamaian mereka. Karena semua kenangan buruk itu telah terbasuh oleh air mata syukur dan kerja keras yang tidak pernah berhenti dilakukan selama puluhan tahun. Sebelum beristirahat, Eliana memberikan sebuah cincin zamrud tua milik kakeknya kepada Leon. Sebuah simbol kekuasaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut kepada Tuhan, agar tidak pernah menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi semata. Leon menerima cincin itu dengan tangan yang bergetar, menyadari bahwa ia kini telah resmi menjadi nakhoda dari sebuah kapal besar yang akan terus berlayar menuju samudra keberhasilan yang lebih luas dan penuh dengan tantangan. Eliana mencium kening putranya untuk terakhir kalinya malam itu. Merasakan kedamaian yang sangat sempurna menyelimuti seluruh relung hatinya yang paling dalam setelah melewati perjalanan hidup yang sangat panjang dan melelahkan. Kisah Eliana Pratama adalah sebuah bukti nyata bahwa seorang wanita yang memiliki kekuatan batin dan kecerdasan intelektual yang tinggi akan selalu mampu mengalahkan segala bentuk kejahatan dan penindasan yang mencoba untuk meruntuhkan martabatnya yang sah. Ia telah menuliskan sejarahnya sendiri dengan sangat gemilang, mengubah air mata menjadi berlian, dan mengubah pengkhianatan menjadi sebuah pondasi yang sangat kokoh untuk membangun masa depan yang jauh lebih cerah bagi generasi yang akan datang. Dunia akan selalu mengenang namanya bukan karena kekayaannya, melainkan karena keberaniannya dalam menegakkan keadilan dan kemampuannya dalam memaafkan masa lalu yang sangat pahit demi sebuah kebahagiaan yang jauh lebih besar dan bermakna
Matahari pun terbit di ufuk timur, membawa harapan baru bagi setiap jiwa yang sedang berjuang di luar sana untuk mendapatkan hak-hak mereka yang sempat terampas oleh ketidakadilan dunia yang seringkali sangat kejam ini. Eliana Pratama berdiri tegak di depan cermin, melihat pantulan dirinya yang penuh dengan kedamaian, siap untuk menjalani sisa hidupnya dengan penuh rasa syukur dan cinta kasih yang tidak akan pernah padam oleh waktu. Ia tahu bahwa ceritanya telah lengkap. Sebuah lingkaran kehidupan yang sempurna dari seorang wanita biasa, yang ternyata adalah pemilik dari segalanya, yang telah berhasil memenangkan pertempuran hidup dengan cara yang paling terhormat dan elegan.